Pada hari ini kita akan berkenalan dengan ekoenzim bersama Dr. Dian dari Kalimantan dan Ibu Gina dari Ketua KEE Kuningan ya Bu ya? Iya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu profilnya Bu Dian. Bu Dian ini adalah Dr. Dian Masita Dewi, SEMM ya. Wow, udah ini juga ya. Masya Allah gelarnya. Adalah Ketua Pusat Studi Ekoenzim Universitas ULM. ULM itu apa ya, Bu? Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat, iya. Dan Koordinator Ekoenzim Leader Community. Wadah bagi seluruh leader ekoenzim seluruh Indonesia. Oh, Iya. Baik Ibu Dian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator terkait dengan saya. Salam kenal saya dari Kalimantan Selatan. Ini ada rekan saya juga di sini, ada Mbak Prima Sasirangan ya, Mbak Prima, Mbak Yuni. Mbak Prima, ada Mbak Prima, alhamdulillah. Ada Bu Lastri yang luar biasa. Ini satu teman saya, ada nggak ya Bu Desi? Belum masuk, Bu Desi belum. Dan yang saya hormati tentu saja Ibu Gina dan semua teman-teman ini Kuningan ya Bu ya? Betul. Iya di Kuningan. Saya tadi malam sudah mengintip terkait dengan kondisi sampah di Kuningan. Wow, ternyata luar biasa. Sampah organiknya jauh lebih banyak dibandingkan Kalimantan Selatan, Bu. Iya. 80% kalau nggak salah ya. Iya. Ibu, tahukah Ibu dari Paris Agreement kemarin menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya global warming atau percepatan global warming di mana per tahun menurut NASA itu peningkatan suhu di bumi kita itu meningkat 2 derajat Celcius. Nggak main-main Bu, 2 derajat Bu. Iya. Tahun 2 derajat, tiap tahun 2 derajat. Besok gimana ini? Saya harus pakai ASI di depan kepala nih kali ya. Naudzubillah balik ya Bu ya. Dan saya jadi teringat bahwa ternyata penyebabnya salah satunya adalah kita. Dari dapur kita, yaitu sampah organik. Jadi kalau kita tidak mengolah sampah kita, khususnya sampah organik, ya, kita menyumbang percepatan terjadinya bencana di bumi kita. Jadi ingat ya Bu, ini semua Muslim ya, nuwun sewu. Iya. Jadi saya teringat dengan doa Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, ternyata saya ini orang-orang yang dolim. Walaupun kita merasa saya ini orang yang paling bersih, saya selalu menjaga kebersihan rumah saya. Sampah sudah saya buang pada tempatnya. Ibu itu hanya menempatkan sampah Ibu, memindahkan sampah Ibu ke orang lain, ke tempat lain. Di mana orang yang mungkin tidak memiliki ekonomi baik untuk memilih lokasi tempat tinggal itu terdampak besar Bu. TPS itu gas metannya tinggi, berbahaya. Coba Ibu ke TPS ya, pasti suasananya panas Bu. Itu adalah tanda-tanda gas metan Bu. Itu berbahaya sekali buat kesehatan masyarakat. Jadi saya ingat, oh ya Allah, ternyata saya turut mendolimi diri saya sendiri. Jadi saya sekarang kalau ada bencana, saya istighfar, ya Allah, itu salah satunya saya penyebabnya. Nah, dari sini kita tobat Bu, kira-kira. Jadi tugas kita, Nabi sudah mengatakan bahwa tugas kita tetap menjaga alam ini. Kita dikasih pinjaman aja Bu. Kita cuma disuruh pinjam, masa yang minjam yang nyewa merusak Bu? Kalau marah di mana yang punya, kan gitu. Jadi kewajiban kita adalah menjaga rumah kita yang hanya satu, yaitu bumi. Mau NASA mau cari tempat tinggal dimanapun nggak akan bisa Bu. Karena Allah sudah menempatkan nabinya, kecintaannya hanya di planet bumi. Kecuali Nabi Muhammad ditaruhnya di Neptunus yang lebih gede misalnya.
Enggak kan Bu, cuma di bumi. Gitu ya. Jadi kita sebagai umat muslim khususnya, dan tentu saja kita diberikan akal untuk berpikir ternyata oh iya benar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu benar adanya dan kita merasakan saat ini, gitu ya. Dan kita nggak boleh putus asa Bu, kita harus bangkit. Caranya adalah minimal 1, kita tidak membuang-buang makanan. Ya, khususnya bahan makanan yang jadi ataupun yang mentah. Kalaupun kita dalam memasak pasti menyisahkan sampah ya Bu, walaupun sawi potongan dari akar ya Bu ya kan nggak dipakai tuh, biasanya dibuang. Atau kulit-kulit pisang, buah-buahan yang kita konsumsi itu pasti kita buang. Dan ternyata di dalam tanaman atau sayur-sayuran dan buah-buahan itu Allah menciptakan zat-zat atau fitokimia yang luar biasa untuk kita sendiri. Jadi kembali lagi kita menyatakan bahwa ya Allah ternyata benar bahwa sesuatu yang kecil, sesuatu yang anggap kita tidak memiliki arti, justru itulah yang membantu kita. Ternyata sampah organik bisa membantu kita melalui proses fermentasi selama 3 bulan dengan komposisi 1, 3, 10. Nah ini saya mau izin share Bu, bisa nggak? Saya nggak bisa share karena saya tidak dijadikan host ya. Bisa Bu, bisa. Bentar. Siap. Jadi sambil kita menunggu, ternyata dicoba. Oke, siap. Apakah terlihat Ibu? Iya, sudah terlihat. Ya. Sudah terlihat sosialisasi dan edukasi? Belum Teknologi? Bukan Bu, yang terlihat malah ininya Bu, file Oh, Explorer-nya. Iya, belum kebuka. Bentar. Sudah terlihat Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke. Udah. Sudah Bu. Saya mau mulainya bukan dari awal, tapi saya mau lihat bagaimana kehebatan ekoenzim dari belakang. Sebentar, tahan. Oke. Kalau begini gimana Bu kira-kira? Sampah bisa membantu untuk pengobatan? Nah, dipindah. Bisa? Bisa lihat Ibu? Gambar skabies ya? Ya, ini apa ya? Oh, kudis ya? Iya, skabies. Skabies ini bisa benar dengan menggunakan ekoenzim. Ini Bu, ini Dokter Tati nih. Beliau itu juga menggunakan ekoenzim untuk pengobatan skabies. Dan ini sekarang lagi banyak diderita oleh anak-anak kita, khususnya yang berada di pondok. Kalau di Banjarmasin itu kemarin sempat mewabah Bu, sempat jadi wabah berapa hari itu beberapa sekolah tutup karena wabah ini. Ternyata menggunakan obat kimia itu nggak mempan Bu. Jadi hanya dengan menggunakan ekoenzim saja Bu, dalam waktu 4 hari itu sudah kering dan kembalinya mulus banget. Tuh ya. Kemudian saya kasus diabetes mellitus, ini eksim. Ada yang pernah tahu eksim? Iya. Nah, ini bertahun-tahun Bu.
Ini yang sebelah kiri ini anak teman saya, kebetulan sudah dari kecil dia menderita eksim di kakinya. Dari kecil, kemudian sudah ke dokter berkali-kali nggak sembuh. Ternyata beliaunya bilang sama saya kasih lewat Mbak Rahma, saya mintakan kepada Mbak Rahma. Alhamdulillah sembuh dalam waktu cepat. 7 hari aja, Bu. Yang bertahun-tahun hanya dengan 7 hari. Dan ini bisa disembuhkan lewat sampah kita. Itu ya. Kalau ini serangga, gigitan serangga. Kalau dalam kondisi banjir ini bisa untuk kutu air. Jangan salah, Bu, kutu air ini kalau banjir, kalau di Kalimantan ini 3 bulan kemarin. Itu kondisinya seperti karang, Bu, kaki. Sakitnya luar biasa. Jadi kalau para pengungsi itu kita memberikan makanan ya, sumbangan makanan untuk mereka, yang ditanyakan Bu, nggak usah bawa makanan deh, kalau bisa bawa obat kutu air, karena saking sakitnya, Bu, lubang-lubang seperti karang kakinya. Dan ini dengan cepat bisa dibantu oleh Eko Enzim. Bukan berarti mereka nggak pakai obat, Bu. Semua dikasih obat, Bu, tapi nggak mempan, Bu. Alhamdulillah dengan Eko Enzim dibantu oleh teman-teman saya, yaitu relawan Intan Peduli, termasuk Bu Dokter Tati, langsung ke lapangan. Itu ternyata beliau mengatakan bahwa lebih cepat dengan menggunakan Eko Enzim. Nah, ini herpes, Bu. Herpes nanah loh. Ini kasus yang kita temui di lapangan. Jadi ini real ya. Jadi herpes ini juga bisa menggunakan Eko Enzim. Kemudian ini suami saya yaitu cacing dalam tanah. Maklum, Bu, suami saya bukan tidak ada dasar untuk bertani. Kemudian dia pada saat pada saat COVID dia harus di rumah, jadi kesibukannya adalah dengan bertani. Jadi namanya ini ya, bertani dia buka baju, tangannya kotor, garuk-garuk, digigit nyamuk, biasa kan, Bu? Garuk-garuk, akhirnya di dada sebelah kiri muncullah yang namanya cacing dalam kulit. Begini bentuknya, Bu. Alhamdulillah saya 3 kasus loh untuk ini, untuk cacing dalam kulit. Alhamdulillah dengan cepat bisa disembuhkan dengan Eko Enzim. Ya. Kalau luka diabetes mellitus saya ada 27 kasus sekarang. Jadi alhamdulillah ini kebetulan Pak Lik saya yang selama saya di sana, saya dari kecil, beliau ya sudah begini, rajin minum obat, rajin diet, rajin bersihkan dengan obat dan lain sebagainya, tetap lukanya begini dan biasanya gatal-gatal mereka. Ya, orang yang menderita diabetes itu biasanya suka gatal-gatal, sensitif kulitnya. Nah, ini juga dalam waktu cepat kembali pulih ya. Nah, ini adiknya Profesor Ismet, alhamdulillah habis operasi diabetes mellitus bukannya tambah baik, 250 juta, Bu, 2 kali operasi, bukannya tambah baik malah memburuk. Ini maunya diamputasi, tapi dia kabur. Rata-rata begitu dari teman-teman juga begitu. Jadi mulai tidak percaya dengan pengobatan kimia, akhirnya ke kami mencoba untuk alternatif menggunakan Eko Enzim. Alhamdulillah dalam waktu cepat sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Ya. Ini yang konsultasi dengan saya juga ini terkait dengan diabetes mellitus habis operasi di punggung, Bu. Ini kedalaman lukanya 6 kasa, Bu, bisa masuk ke dalam. Itu kasa ya, masuk, Bu. Kalau tadi nggak bisa. Nah, akhirnya dengan menggunakan Eko Enzim, saya anjurkan untuk menggunakan Eko Enzim. Lihat, Bu, kulitnya muncul, Bu. Memunculkan kulit baru, ini yang luar biasa dari Eko Enzim. Ya, kemudian dokternya pun sampai kaget-kaget ini pakai apa, dia diam aja karena kadang-kadang memang terus terang kita ini kadang dilecehin, nggak mungkin gitu ya. Memang iya, teman saya pun sekelas dokter di Fakultas Kedokteran aja masih meragukan, jangankan kedokteran, pertanian pun masih meragukan. Masa cuma 1 cc dibanding 1 liter air bisa mengobati tungro gitu. Tungro itu virus padi. Iya, itu nggak percaya, Bu, tapi ya udahlah gitu, itu pilihan. Tapi saya tetap berjuang untuk masyarakat karena mereka membutuhkan dalam waktu cepat untuk
Kalau enggak kerugiannya semakin tinggi. Nah, ini kasus yang saya pegang juga. Ini juga muncul kan awalnya begini, Bu, dia mau diamputasi nih. Nah, muncul ya, Bu ya. Kulit barunya muncul. Jadi Allah memberikan harapan. Ini kasus ini Mbak Rahma yang bikin ya. Ini dari Bu Leliana. Ini ada kasus juga beberapa hari yang lalu saya juga ada kasus kanker mulut rahim ternyata mengecil dan dokternya juga takjub dengan itu gitu. Nah, kemudian ini dekubitus biasanya ini diderita oleh penderita diabetes mellitus atau orang yang stroke atau luka baring ya, yang lama berbaring itu begitu. Nah, ini sekilas yang bisa saya sampaikan, tapi tidak hanya itu aja ya, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh ekoenzim. Salah satunya mitigasi bencana, kemudian kemarin pada saat COVID, yaitu PMI dengan spraying, berapa biaya yang bisa dihemat dengan menggunakan desinfektan ekoenzim. Jadi saya hitung kemarin Bu, dalam 1 kali operasional untuk di Kalimantan aja ya, itu mereka biasanya 1 kali spraying itu pakai tong besar itu kapasitas 300 liter. Itu hanya butuh 30 mili aja. Jadi saya hitung-hitung hanya sekitar Rp500 biaya operasionalnya. Sebelumnya itu kalau dengan menggunakan desinfektan kimia itu sekitar 250 sampai 300 kata mereka. Jadi berapa penghematan yang bisa dilakukan oleh negara ini jika menggunakan spraying ekoenzim gitu ya. Jadi ini nanti bagiannya Bu Lastri, tetapi ini sudah dibuktikan bahwa padi juga bisa dengan menggunakan ekoenzim. Ini saya pun yang bukan petani bisa menanam anggur dengan baik di rooftop saya hanya pakai tambulan pot ya. Saya bisa 17 anggur yang bisa saya tanam dan ini alhamdulillah sudah 8 jenis anggur yang bisa berbuah. Gitu ya. Anggrek-anggrek saya luar biasa. Ya, lombok saya juga bagus. Nah, ini perawatan wajah saya. Nanti kalau misalnya ibu-ibu ingin menggunakan resep saya untuk perawatan wajah saya, monggo silahkan. Kemudian ini juga beberapa testimoni terkait dengan perawatan wajah dari jerawat, flek hitam, gitu ya. Kemudian flek hitam juga. Ini pegawai bank, tetapi makanya saya tutupin wajahnya karena beliau nggak mau terlalu ekspos. Jadi saya tutupin, beliau setuju. Kemudian ini juga jerawat. Sudah kemana-mana, nggak bisa sembuh ya. Habis obat langsung tumbuh lagi, habis obat tumbuh lagi gitu kan. Alhamdulillah dengan menggunakan ekoenzim sekarang sudah mulus kembali ya. Oke, nanti ini saya sampaikan. Oke, itu sekilas terkait dengan ekoenzim. Manfaatnya, tetapi saya kembali lagi bahwa tugas kita setelah tahu manfaatnya, saya berharap sampean semua itu tergerak untuk membuat secara mandiri. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan ekoenzim, misalnya menyiram tanaman dengan menggunakan ekoenzim, kemudian airnya masuk ke dalam atau mandi dengan menggunakan ekoenzim, airnya mengalir melalui selokan, itu akan terus mengalir selama air itu ada, ekoenzim akan terus bekerja. Dia akan memperbaiki kualitas lingkungan kita, termasuk kasus pencemaran air. Jadi saya berharap semua masyarakat di Indonesia membuat ekoenzim, memanfaatkannya untuk kebutuhan harian, menggantikannya sebagai deterjen, biodeterjen yang baik. Ini pencemaran seperti ini tidak akan terjadi. Sampean-sampean akan menjadi pemulung sama seperti saya, pemulung sampah, termasuk sampah anorganiknya, ya. Sampah anorganiknya untuk apa, Bu Dian? Saya membutuhkan yang namanya botol-botol bekas, Bu, untuk panennya nanti.
Coba kurang cinta lingkungan gimana nih pecinta ekoenzim? Ya, anorganiknya organiknya iya, anorganiknya. Dan kita berperan untuk berkontribusi untuk memberikan oksigen karena dalam proses fermentasinya ekoenzim itu menghasilkan oksigen dan ozon. Ya, ozon itu perawatan ozon di Jepang mahal sekali, Bu, berpuluh-puluh juta. Nah, kalau kita buat sendiri, Allah ini baik kok. Allah tuh adil dengan yang kaya bisa. Kita yang nggak punya sekaya mereka pun bisa menghasilkan ozon dengan sampah loh. Sama kan? Adil kan Allah itu? Jadi cuman kita mau atau enggak gitu aja. Jadi kalau saya ekoenzim saya letakkan di kamar tidur saya, itu suasana ruangannya itu lebih segar. Jadi artinya sirkulasi oksigen di kamar saya itu baik. Ozon di kamar saya itu sangat baik. Ya. Nah, kembali lagi supaya kita mengingat bahwa dosa-dosa kita banyak. Kuningan distribusi sampahnya menghasilkan 170.482 ton. Satu ton. Wow. Menghasilkan 50 kilo gas metan. Iya. Ini di sini ada Ibu Gina juga. Ibu Gina sudah enggak loh. Beliau sudah memilah sampah loh. Yang lain dituntut ini. Jadi dari 170.382 ton per tahun, artinya setiap hari Kuningan menghasilkan 467 ton per hari sampah. Nah, ya, semangat ibu-ibu ya. Oke, selanjutnya saya lihat lagi. Sampahnya itu apa aja? Ternyata sampahnya itu adalah sisa makanan, Ibu, 30%. Termasuk sampah organik ya. Sampah yang sisa-sisa potongan sayur, kulit buah, dan lain sebagainya. Oke, dari sampah-sampah tersebut yang paling banyak menghasilkan siapa, Bu, kira-kira? Pasar gitu ya. Pasar ternyata 9,3 loh, Bu. Rumah tangga berapa, Bu? 81,39%. Luar biasa Kuningan. Kabupaten Kalimantan Selatan hanya 48. Bukan hanya ya, masih 48. Yeah. 81% loh. Mungkin karena suka sayuran orang Kuningan kali ya. Iya, betul. Banyak petani juga. Nah, itu jangan disia-siakan, Bu. Iya. Ayo semangat ke pasar kita, mulung kita, Bu. Ya. Sudah jadi pemulung, Bu. Jadi ini yang menjadi kaca buat kita bahwa siapakah saya, siapakah Anda di sini. Oke, dari apa yang saya ceritakan tadi, sampean punya pilihan. Hanya membuang sampah, tidak diolah langsung dibuang ke TPA, Anda menghasilkan gas metan yang salah satunya adalah penyebab global warming yang kalau sekarang banyak banjir, banyak bencana ya, kekeringan di mana-mana, misalnya terjadi anomali cuaca dan lain sebagainya. Jangan mengeluh, Bu, karena memang kita adalah penyebabnya juga. Tuh ya. Jadi kalau ibu tidak mau begini terus, kita sebagai seorang ibu, saya ingin rumah saya besok gitu, untuk anak-anak saya besok itu lebih bagus dari saya sekarang. Masa bisa begini? Bisa. Ini adalah dengan merubah perilaku kita, yaitu dengan mengolah sampah organik kita. Boleh, Bu, boleh buat kompos, boleh. Karena kalau yang sampah-sampah yang agak sedikit rusak ya, ibaratnya agak busuk itu nggak bisa, Bu, digunakan untuk ekoenzim. Silahkan Ibu gunakan buat pupuk. Atau pupuk organik cair, silahkan, boleh. Atau digunakan sebagai energi terbarukan, boleh, silahkan banget.
Tetapi ada satu pilihan yang luar biasa juga, ya, yaitu ekoenzim. Karena ekoenzim tadi saya katakan tidak hanya kalau kompos, kalau pupuk organik cair Ibu pernah tahu ya, baunya seperti apa Bu kira-kira? Baunya nggak enak, Bu. Baunya busuk banget. Bu Lastri gimana Bu Lastri baunya? Baunya nggak enak Bu, bau sampah. Kira-kira ada nggak ya yang mau gosok gigi dengan VOC? Nggak mau lah Bu, jadi kan nggak boleh juga. Tapi ekoenzim Bu bisa melakukan hampir semua yang kita butuhkan. Bisa untuk tanaman, bisa untuk menggantikan cairan pembersih lantai, cairan karbol, kamar mandi itu jauh lebih bagus Bu. Jadi kalau pakai karbol itu biasanya bercak-bercak putih kan di lantai. Kalau ini justru kinclong, nggak ada bercak sama sekali. Menjaga warna dari keramik itu menjadi tetap baik. Di kamar mandi bercak. Jadi gara-gara. Kemudian bisa untuk Nggak kan pernah pakai. perawatan kebersihan pribadi. Jadi bisa untuk sabun mandi, ya, bisa untuk gosok gigi, kemudian bisa untuk perawatan wajah dan lain sebagainya. Nuhun sewu untuk yang lain bisa ini ya, silent sebentar ya. Kemudian bisa untuk P3K. Jadi bisa untuk P3K. Jadi misalnya kalau kita tidak pernah tahu anak kita jatuh, terluka, itu bisa digunakan untuk menggantikan betadin dan lain sebagainya. Kemudian luka potong itu lebih cepat kering, ya. Kemudian luka bakar, misalnya nggak sengaja tersiram air panas, itu bisa dilakukan dengan menggunakan ekoenzim. Kemudian pencemaran air. Nah, tadi saya bilang, jadi dengan menggunakan ekoenzim, ternyata ekoenzim itu bisa mengembalikan kondisi air yang sudah tercemar. Ini sudah dibuktikan oleh teman-teman kita di Bali, Bu. Jadi di Bali itu sudah menuangkan secara rutin ekoenzim ke dalam air di danau. Ternyata danaunya jadi jauh lebih bersih, lebih jernih, gitu ya. Kemudian mengurangi radiasi. Kemarin saya sudah bercerita sama teman-teman, Ibu Gina dan Bu Lasri. Saya memang di setiap elektromagnetik saya, jadi sumber elektromagnetik saya itu TV, kulkas dan lain sebagainya, khususnya TV dan laptop gini ya. Saya di sebelahnya itu selalu ada ekoenzim. Dan ternyata benar Bu, karena makanya elektronik itu ada usia jatuh temponya ya, depresiasinya. Semakin tua ternyata memang pengaruh polusinya semakin tinggi, Bu. Ini sudah TV saya kan sudah berapa tahun, jadi udah lama ya. Dulu saya taruh ekoenzim itu warnanya kuning, Bu, bagus. Sekarang, Bu, udah hampir 5 tahun TV saya ini menghitam, Bu. Ada 4 yang menghitam. Jadi ada 5 yang menghitam, 2 yang belum. Artinya apa? Ternyata tingkat radiasinya sangat tinggi. Mempengaruhi dari ekoenzim sendiri. Ekoenzim itu bakteri, Bu, bakteri baik. Jadi dia berkorban untuk kita supaya kita terhindar dari radiasi. Luar biasa ya, makhluk kecil yang luar biasa sekali menurut saya. Kemudian sebagai desinfektan dan hand sanitizer. Jadi berdasarkan hasil uji laboratorium IPB dikemukakan bahwa kemampuan ekoenzim 1 cc, 1 cc itu 20 tetes, ditambah dengan 1 liter air, itu memiliki persentase kill kemampuan untuk membunuh virus dan bakteri, itu 100%, Bu. Coba bayangin, Bu, berarti kemampuan dia untuk layak sebagai desinfektan. Makanya PMI menggunakannya sebagai desinfektan pada saat spraying desinfektan pada saat COVID di Jabodetabek ya, secara rutin sehari 2 kali katanya. Nah, jadi saya membuat kesimpulan dan bersama teman-teman berdasarkan pengalaman teman-teman juga formula yang bisa digunakan ibu-ibu untuk menggunakan ekoenzim ini sudah saya buat sedemikian rupa, nanti bisa ibu gunakan.
Bu kok Ibu Dian cuma ngomongin manfaat doang? Sebenarnya ekoenzim itu apa? Gimana cara bikinnya? Oke, ekoenzim itu adalah fermentasi ya, sebenarnya cairan fermentasi hasil temuan Dr. Rosukon ya. Temuannya itu ini Bu, bahannya dan formulanya ini loh. 1, 3, 10. Kurang dari ini sebenarnya hampir sama dengan POC, cuman karena 1, 3, 10 ini adalah formula paling stabil untuk menghasilkan ekoenzim yang baik. Jadi sudah diuji berkali-kali, ternyata 1, 3, 10 lah ini yang tingkat kegagalannya itu sangat kecil atau tidak menimbulkan bau gitu dan lain sebagainya. Nah, ekoenzim ini bisa didapatkan dari 3 bahan sederhana, yaitu molase, gula merah, atau boleh gula aren, tetapi tidak boleh gula putih atau gula pasir. Dengan aneka macam bahan organik, kalau saya bilang, kami ini bilangnya BO. BO itu bahan organik yang terdiri dari kulit buah dan sayuran yang segar. Boleh sayuran aja, boleh. Boleh kulit buah aja silahkan. Boleh mix, boleh. Saya juga Bu nggak bau ya yang pakai sayuran. Saya cobain enggak, baunya tetap fermentasi. Tetapi bagi yang menyukai bau segar ya, saya sarankan untuk di mix. Dan juga air. Nah, untuk air ini, air terbaik itu sebenarnya adalah air hujan. Karena air hujan itu kandungan mineralnya itu luar biasa. Atau air tanah sebenarnya juga bagus. Apalagi kalau lingkungannya itu, kondisi airnya itu tidak tercemar, tuh bagus gitu ya. Apalagi Bu Dian yang boleh selain air hujan. Air hujan itu syaratnya harus langsung ditadah tanpa ada penghalang ya. Maksudnya langsung tadah hujan gitu. Nah, kedua, selain air air hujan, air sumur, boleh dengan menggunakan air PDAM dengan syarat jika kan biasanya kecium tuh Bu atau kerasa ya, air PDAM tuh kalau kaporitnya tinggi kan baunya kerasa ya. Nah, itu kalau baunya terasa banget Bu, kuat, saya sarankan untuk 3 kali 24 jam sebenarnya. Sampai kaporit itu terendam banget. Kenapa? Karena kayak kita itu akan memunculkan atau menangkap bakteri-bakteri yang baik di udara. Jadi kalau dengan adanya kaporit nggak jadi Bu bakterinya, mati. Tuh ya. Jadi yang selanjutnya ada debatable juga, yaitu penggunaan AC, air AC. Ingat Ibu, kalau AC-nya masih bagus atau masih baru boleh silahkan. Tetapi kalau AC-nya itu sudah usianya, makanya saya tadi bilang usia mesin itu ada usia depresiasi ya, sehingga kadang-kadang kualitas buangannya pun juga berkurang kualitasnya. Yang ditakutkan adalah malah memunculkan yang namanya bakteri-bakteri patogen. Itu karena adanya karat dan lain sebagainya, itu akan memunculkan bakteri. Itu ya. Dengan rasio 1, 3, 10. 1 bagian untuk gula merah atau molase, boleh silahkan, kecuali gula putih ya, saya ingatkan lagi. Kemudian 3 bagian itu untuk komposisi sayuran dan kulit buah, dan yang 10 bagian adalah air. Oke, sampai di sini. 1, 3, 10. 1 untuk gula, 3 bagian untuk kulit buah dan sayuran, dan juga air. Nah, untuk komposisi ini saya contohkan supaya lebih sederhana. Misalnya, saya punya wadah. Nah, harus ada wadahnya, Bu. Wadahnya itu syaratnya adalah harus terbuat dari plastik. Nggak boleh kaca, Ibu ya. Kalau Ibu pakai kaca meledak, Bu. Ya, tekanannya kuat di bulan pertama. Ya, jadi harus pakai tempat penutup kaca. Tempat dari
plastik. Contohnya apa? Contohnya boleh ember plastik, boleh. Toples kerupuk plastik, silahkan. Gitu ya. Kemudian boleh menggunakan tong, silahkan. Ibu mampunya di mana? Monggo. Gitu ya. Nah, kemudian kita harus tahu dulu kapasitas dari wadahnya berapa. Misalnya kita punya wadah sekitar 15 liter misalnya. Bisa digunakan yang 10 liter ini, boleh. 10 liter air, 1 kilogram gula, dan 3 kilogram bahan organik. Jadi komposisi antara wadah dengan bahan-bahan ini adalah 60%. Jadi Ibu hitung dulu wadahnya 15%, 60%-nya berapa. Gitu ya. Nah, kemudian semua bahan ini pertama yang dilakukan adalah setelah kita merumuskan, mendapatkan berapa kebutuhan dari ketiga bahan ini. Kalau saya, Bu, saya gunakan dulu air. Kemudian saya gunakan juga molase. Oh iya, untuk gula merah, Ibu, jangan ini molase ya, Bu. Molase memang bentuknya cair. Kalau gula merah, Bu Dian gimana? Dimasak kah, Bu? Gitu kan? Apakah dimasak? Enggak boleh ada masak-memasak di sini. Jadi cukup diiris kecil-kecil aja. Ya, untuk mempermudah kelarutan sebenarnya. Jadi dilarutkan antara air dan gula merah dulu, dilarutkan dulu baru kemudian masukkan yang namanya bahan organik. Dan ingat, bahan organik ini harus dicuci bersih dulu. Karena kita membutuhkan semuanya itu serba steril. Ya, dicuci bersih dulu, kita takut kita kan nggak tahu ya pada saat saya ngambil di pasar misalnya, dia sudah ditelorin sama sama lalat misalnya. Nah, kemungkinan untuk telur tersebut menetas menjadi belatung. Jadi kita tidak menginginkan hal itu, makanya kita lebih waspada saja dengan membersihkan atau mencuci bersih yang namanya bahan organik ini. Selain itu juga memisahkan dari tanah-tanah dan lain sebagainya. Ya, jadi apalagi kalau untuk pengobatan itu harus lebih bersih lagi gitu ya. Kita harus meyakinkan bahwa ini bersih. Paling tidak 2 kali pencucian udah cukup ya. Oke. Dan difermentasi selama 3 bulan, Ibu. Nggak boleh di-coating. Karena dalam 3 bulan ini itu hasil fermentasi itu menghasilkan hasil yang berbeda. Di bulan pertama, ekoenzim ini dalam proses pembuatan ekoenzim ini menghasilkan gas. Gasnya kencang sekali, Bu. Jadi makanya kenapa kita dilarang untuk menggunakan kaca. Kalau menggunakan kaca meledak, berbahaya, Bu. Atau menggunakan wadah-wadah yang bermulut kecil. Bagi yang masih newbie ya, yang masih baru, saya sarankan untuk menggunakan yang mulut besar aja. Jadi yang mulut besar ini itu lebih lebih aman karena tidak menimbulkan gas atau ledakan yang luar biasa tinggi. Ledakannya tinggi, Bu, kalau pakai beberapa teman yang menggunakan botol gitu ya, botol aqua gitu, itu ledakannya bisa jebolin atap tuh, Bu. Tinggi sekali gitu ya. Nah, itu yang kita dasar-dasar untuk pembuatan ekoenzim. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti next kita akan sediakan ya. Jadi ini adalah dasar-dasar pembuatannya. Jadi gampang banget, Bu, cuma cembung doang. Kemudian kita fermentasi selama 90 hari. Kemudian di bulan kedua, dalam pembuatan ekoenzim menghasilkan asam organik, Ibu. Itu bedanya. Nanti ada pertanyaan, Bu, itu menghasilkan alkohol. Alkoholnya kecil sekali, lama-lama juga akan hilang, gitu ya. Nah, kemudian bedanya sama alkohol sama wine gimana, Bu? Bu, kalau dengan menggunakan proses penggunaan alkohol itu menggunakan starter, Bu, biasanya menggunakan ragi. Ya, sedangkan kalau fermentasi dengan menggunakan bakteri, dia menghasilkan asam asetat, cuka, Ibu. Ya.
Jadi nggak masalah sebenarnya, halal haram enggak. Sebenarnya itu yang membedakan. Ya, Nabi Rasulullah juga penemu dari fermentasi, yaitu kefir, Ibu. Penemu fermentasi pertama di dunia yaitu Rasulullah melalui kefir. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan bahwa oke gitu, nggak apa-apa gitu. Bahkan di beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sangat menyukai cuka gitu ya. Tapi untuk ekoenzim sendiri nggak boleh dikonsumsi ya, Bu, ya. Tidak boleh dikonsumsi karena gas etanolnya tinggi. Jadi kalau terminum dalam jumlah yang pekat, kemudian dalam waktu yang lama, ini akan berpengaruh pada saraf mata. Gitu ya. Jadi atau pembengkakan ya, keracunan dalam tubuh gitu. Tapi kalau dalam pengenceran oke, gitu ya. Nah, masalah 1 cc sama 1000. Jadi airnya 1 liter itu cuma 1 cc, nggak masalah gitu ya. Bedakan antara terminum dan diminum, Bu ya. Kalau terminum nggak sengaja dan jumlahnya kecil biasanya. Tapi kalau diminum sengaja, Bu, itu nggak baik. Segala sesuatu yang berlebihan ya juga. Ya. Dan baru di bulan ketiga, ekoenzim atau enzim-enzim itu dihasilkan. Jadi nggak boleh di-courting ya. Jadi harus sabar. Jadi segala sesuatu yang baik harus sabar. Nah, ini saya perkenalkan penemunya, yaitu Dr. Rosukon. Awal penciptaan ekoenzim itu ya memang untuk pertanian organik, tapi lama-kelamaan kok hasilnya lebih banyak yang bisa dilakukan oleh ekoenzim. Akhirnya Dr. Joan ini yang menyebarluaskan ekoenzim. Karena awal Dr. Joan ini untuk pengobatan suaminya yang kanker, saya kalau nggak salah kanker otak ya atau paru gitu, saya lupa. Awalnya begitu. Ternyata alhamdulillah ya qadarullah juga ya. Mungkin Allah juga ingin menunjukkan pada kita karena mereka ini bukan dari Muslim ya, bahwa ternyata suami dari Dr. Joan ini terakhir meninggal di usia 70, justru alhamdulillah lebih panjang dari perkiraan dokter yang katanya hanya beberapa bulan gitu. Nah, kemudian Dr. Joan sendiri, Dr. Rosukon sendiri juga penderita kanker darah yang alhamdulillah dengan menggunakan ekoenzim juga salah satunya tuh sampai sekarang masih sehat aja gitu ya. Nah, ini untuk syarat-syarat bahan-bahan atau BO yang tidak boleh digunakan. Jadi ingat Bu, yang paling bagus digunakan itu adalah yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Misalnya kulit semangka dan lain sebagainya itu banyak enzimnya. Yang nggak boleh Bu, ini yang mengandung racun Bu, nggak boleh. Nanti supaya ibu-ibu, wah biar cepet 3 kilo gitu ya. Nanti yang di halaman dipetiin semua, pokoknya tanaman gitu. Ibu harus mengenal juga gimana sifat tanamannya. Kalau misalnya tanamannya mengandung racun, makanya kenapa ekoenzim tidak diperbolehkan, salah satunya tidak diperbolehkan untuk diminum, Bu. Takutnya ada yang menggunakan tanaman-tanaman yang beracun ini, Bu, karena sifatnya ekoenzim itu mengekstrak semua kandungan fitokimia dalam tanaman. Ini keminum bahaya, Bu, gitu ya. Dan kemudian yang kedua salah satunya adalah yang mengandung lemak atau getah. Jadi ini juga tidak boleh karena lemak dan getah juga itu bisa mempengaruhi proses fermentasi, bisa gagal nantinya, ya. Kemudian ini Bu, yang keras kulitnya kayak kelapa, kayak salak itu nggak ada enzimnya Bu. Kalau misalnya ada kelengkeng boleh nggak Bu Dian? Silakan boleh tapi dikit aja. Hanya untuk mengurangi sampah boleh silakan, tapi saya lebih rekomendasikan untuk kompos saja, gitu ya. Jadi durian yang mengandung lemak, alpukat itu tidak diperbolehkan ya. Nah, nanti dalam proses fermentasi, ini ekoenzimnya itu bentuknya begini Bu. Warnanya kalau dengan menggunakan molase biasanya warnanya hitam. Tapi kalau dengan menggunakan gula merah, gula aren warnanya lebih cantik ya, lebih
kuning keemasan begini, atau justru seperti buah-buahan yang dominan. Kalau jeruk ini lebih agak kuning gitu ya, biasanya begitu. Nah, ciri-ciri dari ekoenzim yang baik itu adalah yang tentu saja pembuatannya sesuai dengan formula tadi 1, 3, 10, bahan-bahannya juga seperti tadi, bersih dan lain sebagainya. Tidak ada belatung yang tadi saya bilang, karena belatungnya gede-gede loh Bu di sini Bu. Karena black spider itu penghasil maggot itu menyukai bau fermentasi. Jadi makanya dalam pembuatannya itu harus anaerob, tertutup rapat. Ini nggak butuh yang namanya udara, jadi harus tertutup rapat. Nah kemudian kedua adalah berbau fermentasi, berbau fermentasi khas. Ya, babak fermentasi non sewu. Oke. Jadi atau berbau buah yang dominan ya. Kemudian pH-nya kalau punya pH meter boleh, biasanya range-nya antara 4, di bawah 4. Kemudian kalau itu yang membedakan antara asam asetat atau yang cuka-cukaan ya dengan alkohol Bu. Biasanya alkohol itu pH-nya di atas 7, sedangkan asam asetat itu pH-nya di bawah 4. Jadi nggak usah khawatir ya Ibu-ibu dengan paradigma atau dogma bahwa ini halal atau haram, enggak ya, karena cuka juga bagus gitu ya. Oke. Kemudian tidak mengandung jamur patogen Ibu. Nah kalau jamur yang di ujung ini jamurnya sultan Bu. Ibu tahu Pitera ya? Jamur fermentasi ya? Tahu Bu? Perawatan Pitera wajah yang SK2? Mohon sewu. Iya Bu, iya pernah dengar. Mahal banget kan Bu? Ya ini jamurnya Bu. Oh iya. Ini yang digunakan untuk perawatan wajah, tetapi kalau untuk perawatan wajah cukup dijulitin aja, taruh aja di muka, setelah muka dibersihin dulu, olesin aja ke wajah, cukup 5-10 menit aja. Jangan terlalu lama karena ini sifatnya asam di bawah 4 ya. Cukup 1 minggu aja karena sifatnya bisa eksfoliasi. Jadi bisa pengelupasan atau membuat kulit menjadi baru, mengelupas kulit yang lama dan memunculkan kulit yang lebih baik, kulit baru. Ya, makanya nanti kulitnya lebih kencang, lebih kinclong dan lain sebagainya. Itu ya, Bu ya. Oke, kemudian kalau yang jamur patogen itu biasanya berwarna hitam. Nanti seharusnya nanti ada WA group yang nanti kami bersama-sama biasanya memantau perkembangan dari ekoenzim teman-teman yang sudah teman-teman buat. Nanti akan ada pertanyaan Bu, kalau ini seperti apa? Apakah jamur baik atau jamur buruk gitu ya? Nah, kalau yang jamur buruk biasanya berwarna hijau, berwarna hitam atau menimbulkan bau. Baunya kalau ekoenzimnya nggak jadi Bu, yang gagal bukan gagal sih sebenarnya. Yang maksudnya tidak kualitasnya sangat tidak baik untuk digunakan untuk obat-obatan dan kebutuhan harian. Itu biasanya baunya bau got Bu. Biasanya itu karena ya tadi itu karena kurang kedap atau kurang higienis ya BO-nya. Tuh ya. Kemudian jamur yang keras Bu. Jamurnya putih seperti kalau jamur Pitera ini halus seperti salju gitu ya, lembut banget diambil itu udah hancur gitu yang bisa digunakan untuk wajah. Tetapi ada jamur juga yang putih tapi keras, jadi kayak lilin yang di permukaan di permukaan air. Jadi rata tapi keras. Nah itu nggak baik. Kemudian jamur kapang itu juga tidak baik. Ya, atau juga jamur yang hijau atau jamur atau hitam. Itu biasanya nanti lama-lama bau itu. Tetapi ada juga yang misalnya ini Bu, ini kok ada lapisan di atasnya itu seperti jelly. Nah, jangan dibuang Bu. Itu menandakan bahwa kualitas dari ekoenzim Ibu sebenarnya jauh lebih asam, bagus banget.
Jadi biasanya yang ada namanya mama jelly, biasanya kualitas dari ekoenzim yang ada mama jelly-nya itu baunya jauh lebih tajam. Kecut sekali biasanya begitu atau wangi sekali, ya. Jadi jangan dibuang. Jadi kalau yang mama enzim itu bagus untuk pengobatan seperti luka untuk masker wajah, untuk mengobati jerawat-jerawat itu cukup ditempelin aja, Bu. Atau menyembuhkan yang namanya membantu untuk mempercepat penyembuhan kanker payudara, ditempelkan. Jadi bentuknya lembaran gitu, Bu, ditempelkan ke payudara yang sakit. Atau untuk luka bakar itu juga lebih cepat untuk proses penyembuhan dengan menggunakan lapisan jelly yang ada di atas permukaan fermentasi ekoenzim itu sendiri, ya. Dan cara pemanenannya sederhana, Bu. Setelah 3 bulan baru kemudian ibu saring atau ibu pisahkan dengan BO-nya. Nanti kalau ada yang punya pH meter itu bisa dicek antara yang sebelum dipanen dengan yang setelah dipanen. Yang sebelum dipanen biasanya pH-nya lebih tinggi. Nanti setelah dipanen, setelah ibu cek lagi pH-nya akan jauh lebih turun. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan menggunakan cairan ekoenzim ibu nanti, yaitu menggantikan cairan pel, ya. Ini kinclong banget loh, Bu. Kemudian kalau menggunakan ngepel dengan ekoenzim ini nggak ada nyamuk, nyamuknya pindah, nyamuknya berkurang. Kemudian saya paling heran itu semut, Bu. Semutnya nggak tahu minggat kemana atau pindah kontrakan kemana, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah semut-semut di rumah saya itu berkurang sangat banyak, ya. Kemudian kecoa itu akan banyak yang bergelimpangan, Bu. Padahal dia nggak beracun ya, tapi alhamdulillah kalau pagi-pagi itu bergelimpangan yang namanya kecoa, dan lama-lama nggak ada lagi kecoa di rumah saya. Luar biasa, ini saya senang banget. Nah, ini juga bagus untuk digunakan di kamar mandi, biasanya juga banyak ya. Nah, ini jauh lebih bagus di sini, Bu. Jadi nggak bau pesing, memang tidak menimbulkan bau wangi seperti produk kimia yang mengandung parfum ya, tetapi Ibu akan merasakan bahwa lebih segar. Suasana dari rumah, kemudian kamar mandi itu jauh lebih segar ya. Kemudian juga efektif banget untuk membersihkan peralatan rumah tangga yang pasti berbau-bau minyak ya, Bu ya. Ini luar biasa, Bu, jadi kinclong. Ya. Ingat Ibu bahwa ekoenzim juga mengandung yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini salah satu fungsinya adalah anti karat, Bu. Makanya dia bikin yang namanya besi-besi ini jadi kinclong. Termasuk juga salah satunya itu saya paling suka banget itu kalau cuci piring, cuci baju. Ini selama ini kan di Banjarmasin hujan terus, Bu. Kalau kita cuci dengan menggunakan ekoenzim, nggak ada bau yang namanya bau api, itu nggak ada, Bu. 5 hari, Bu, nggak ada panas, Bu. Hujan terus dari pagi sampai malam terus begitu. Biasanya kalau pakai sabun kimia, Bu, nuwun sewu, Bu, walaupun sudah pakai pengharum itu tetap aja, Bu, kecut, baunya nggak enak banget. Nah, dengan menggunakan ekoenzim ini nggak ada bau seperti itu lagi. Nah, untuk pel juga sama, biasanya kan habis dipel dengan kimia kan biasanya kadang bau telur ya, amis gitu ya. Ini nggak sama sekali, seger banget. Tuh ya, rasanya memang nggak wangi banget, nggak ada wangi tetapi bagus banget, segar baunya. Nah, ini beberapa testimoni yang didapatkan oleh teman-teman bahwa nih benar-benar kinclong katanya kan. Ini yang sudah menggunakan pembersih lantai apa aja tetap aja ini ada kayak semacam karat di lantai ya. Tapi dengan menggunakan ekoenzim langsung kinclong seperti baru. Like new katanya orang ya. Nah, selain itu juga bisa untuk personal care, jadi untuk membersihkan gigi, jadi untuk karang gigi itu lebih bagus, kemudian menjaga kesehatan kulit, kesehatan mulut itu yang suka sariawan ini jadi gak gampang sariawan. Kemudian kalau kita menggunakan ekoenzim karena sifatnya tadi personal care-nya, persentase kill-nya itu jauh lebih efektif ya.
Jadi kemungkinan virus yang masuk ke kita ke dalam tubuh melalui mulut itu akan terhambat. Ya, saya penderita tipes dari saya kecil. Alhamdulillah dengan rajin menggunakan ekoenzim, Bu, saya nggak pernah lagi ke dokter, Bu. Jadi dokternya dulu yang biasanya tiap minggu saya ke dokter karena tipes, Bu. Sekarang dokternya yang malah nanya sama saya, Bu, Dian kenapa? Ini udah 3 tahun ini katanya. Lah dokter doain saya sakit ya, saya bilang. Enggak, karena kami heran. Jadi akhirnya saya ceritakan. Nah gitu ya, cuman itu tadi kendalanya. Biasanya kalau dengan para medis ya salah satunya ya itu tadi ada yang mereka pegang yaitu etika. Saya nggak ngerti di ID seperti apa, tetapi itu yang membenturkan. Tetapi kalau personalnya banyak Bu yang menggunakan ekoenzim. Ya, saya pun yang dokter dulu nggak pernah mau pakai ekoenzim, alhamdulillah sekarang pecinta ekoenzim tuh, ya. Kemudian bisa untuk menyegarkan mulut. Nanti kalau puasa itu bau mulut nggak ada. Sekarang pun juga saya bangun tidur tidak sebau kalau saya sebelum mengenal ekoenzim gitu. Walaupun saya sudah pakai yang namanya obat kumur dan lain sebagainya, tetap aja Bu. Yang namanya plak mau pakai yang namanya sama dengan kita, pasta gigi yang sama dengan enzim gitu ya, ekoenzim juga sama Bu, anti plak tetap sama Bu. Plak saya jauh lebih banyak, gigi saya jadi kuning. Ya, alhamdulillah dengan rajin menggunakan ekoenzim, plak gigi saya jadi jauh lebih bersih gitu ya. Kemudian sekarang di puskesmas udah lagi nggak ada Bu, yang namanya perawatan untuk plak dengan gratis. Dan ini beberapa testimoni-testimoni yang sudah saya ceritakan di awal, dan alhamdulillah saya ingin menunjukkan sama Ibu juga. Oh ya, jangan lupa ekoenzim juga aman bagi anak-anak bayi ya, karena ini juga direkomendasikan oleh Ibu Lilian M. Pur ini. Beliau adalah dokter spesialis anak, ternyata jauh lebih bagus. Ini dokter Tati juga sama Bu. Ada beberapa temennya dokter yang bayinya itu di sini biasanya tumbuh gatal nih di bagian kepala, leher dan lain sebagainya. Itu sembuh Bu. Padahal dengan menggunakan produk apapun tetap aja mau pakai baby oil tetap nggak bisa Bu. Ya alhamdulillah dengan menggunakan ekoenzim jauh lebih efektif. Nah ini Bu yang tadi saya ceritakan, saya sudah kalkulasi berapa sih kebutuhan harian yang bisa kita hemat pada saat ini, khususnya di saat perekonomian lagi lumayan Bu, harga semua serba mahal dan sulit ya. Alhamdulillah dengan menggunakan ekoenzim minimal saya tidak beli lagi sabun cuci, sabun piring, ya cuci baju, cuci piring, sabun mandi, obat kumur. Kalau sabun mandi nanti sama Ibu siapa? Ibu Gina nanti kalau ingin ada yang lebih Ibu menginginkan lebih dari ekoenzim bisa dengan produk turunan. Termasuk dengan pasta gigi, ekoenzim juga sama ya. Kemudian saya nggak perlu lagi beli pasta gigi, cairan pel, pembersih kaca, semua. Apalagi perawatan wajah Bu. Perawatan wajah ini saya misalnya yang paling murah aja misalnya 500.000 Bu. Berapa penghematan? Belum lagi biaya pengobatan, makanya saya kuningkan ini. Ini bisa tidak terhingga Bu. Tadi yang saya ceritakan untuk diabetes saja 250 juta, Bu. Berapa pengeluaran kita? Jadi inilah yang bisa kita lakukan atau bisa kita hemat, khususnya bagi ibu-ibu yang pada saat perekonomian sekarang lagi sangat berat ya. Kita bisa mengajak teman-teman kita semua untuk menghemat dari penggunaan ekoenzim, yaitu dengan mengolah sampah berbasis ekoenzim. Ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang ingin melihat YouTube saya, YouTube Pusat Studi Ekoenzim Universitas Lampung Mangkurat, monggo bisa dicari di Pusat Studi Ekoenzim ULM, silahkan dicari ya Bu ya di sana kalau ada informasi yang menarik atau sesuai dengan kebutuhan Ibu pada saat ini. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini banget ya ekoenzim.
Aku dari tadi udah pengen tanya, tapi aduh, ntar deh. Ya, silakan yang lain kalau ada yang ditanyakan, silahkan duluan. Atau kalau enggak, saya mau nanya duluan. Monggo siapa? Ayo, silakan Ibu. Iya. Saya dibantu oleh teman-teman saya juga. Oh, bukan Bu Gina dulu ya? Oh, Atau iya. nanti? Itu pembuatan, tapi kayaknya ibu-ibu udah ada siap ininya. Ada bahannya. Bahan-bahannya Ya, betul. itu gampang kok bikinnya. Sebenarnya sih kalau bahan-bahan kalau saya belum siap, tapi saya pengen lihat caranya. Caranya. Biar bisa dicatat terus. Kan soalnya kalau tadi dari teorinya aja udah Iya. kebayang sih, cuma khawatir salah persepsinya gitu ya. Oh iya. Mungkin Bu Alin ya. Bu Nun nih, apa siap Bu Alin yang sudah siap bahannya? Aku sih udah siap. Udah siap juga, Bu. Cuman nggak punya tempatnya paling pakai botol aja bisa. Nanti atau kami kirim cara pembuatan ya. Oh ya, boleh. Dikirim cara pembuatannya videonya ya Bu Dian ya, bisa ya? Oke, boleh nanti. Iya, nanti kita cari videonya. Ya. Iya. Mudah sekali Monggo, Bu. Jadi ada iya. Ini ibu-ibu dari Tangerang loh Bu Dian yang mengadakan Zoom. luar biasa, Masya Allah. Jadi Bu, dalam proses pembuatan Eco Engine sendiri nggak ada masak-memasak ya. Jadi hanya potong memotong ya. Jadi siapkan alatnya itu yaitu pisau, telenan, ya ember untuk mencuci. Jadi misalnya dirasa kulit buahnya itu besar-besar ya potong aja. Tapi jangan terlalu kecil juga Bu. Capek nanti Bu. Kalau buat cuma 3 kilo mungkin lumayan Bu. Tapi kalau kayak Bu Gina sampai buat 200 ml Bu, gampor kita Bu. Kecuali bareng-bareng ya. Nggak apa-apa, yang penting terpotong. Karena gunanya untuk dipotong agak kecil itu supaya lebih cepat proses ekstraksi fitokin. Jadi zat yang ada dalam BO itu lebih cepat terekstrak. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Pertanyaan dari Bu Lilis dari Bandung. Ya. Silakan. Bu Lilis, silakan. Ya, halo. Ya, halo. Terdengar, Bu? Ya, Assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Iya, Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berarti kan itu sisa organiknya BO-nya itu harus yang kalau bisa yang segar ya, Bu ya. Jadi harus sekali dapat berarti begitu ya Bu ya, jangan kayak hari ini cuma segini nih ngupas buah terus besoknya dikumpulin lagi, jangan kayak gitu berarti. Sebaiknya memang atau idealnya lebih baiknya memang demikian, tetapi ada yang mengatakan bahwa nggak sempet Bu, gimana ya udah kalau gitu ada beberapa yang berpendapat silakan dimasukkan ke dalam kulkas, tapi saya tidak merekomendasikan Bu. Saya lebih fresh, lebih bagus karena sifat dari biofitokimia itu kan tidak bertahan lama Bu. Jadi sebenarnya proses pembusukan itu 24 jam itu sudah mulai ada proses pembusukan Bu sebenarnya. Jadi semakin cepat itu semakin baik. Apalagi vitamin C ya dalam kandungan buah-buahan, dalam kandungan kulit buah-buahan khususnya apel Bu, itu vitamin C-nya jauh lebih tinggi daripada buahnya sebenarnya. Dagingnya. Itu makanya kenapa kulitnya sering kita makan. Ya, jadi itu jauh lebih cepat pembusukannya Bu, lebih cepat terurai dia, lebih cepat menguap. Jadi menurut saya sebaiknya semakin fresh semakin baik. Gitu. Oh ya, syaratnya minimal 5 jenis ya, minimal Bu ya, karena kita dengan enzim itu ada banyak, ada amilase, protease, lipase. Itu semuanya punya fungsi masing-masing. Sebenarnya ada 5 yang ditemukan untuk enzim dan itu semuanya ada di Eco Engine. Semuanya ada di sana. Nah, saya berhipotesis saya sih, dugaan saya pasti lebih banyak lagi enzim yang ada di Eco Engine itu sendiri. Karena luar biasanya itu luar biasa banget. Nah, kemudian macam sampah, misalnya cuma satu macam kulit apel aja nggak bisa ya?
Sebaiknya begitu Bu, karena kulit apel sendiri kadang enzim amilasinya nggak ada, proteasenya nggak ada, jadi semakin banyak jenis ragamnya dan fitokimianya juga lebih beragam Bu. Jadi kemampuan dia untuk pengobatan itu jadi jauh lebih baik. Jadi lebih banyak jenis BO justru lebih bagus untuk pengobatan dan lain sebagainya. Lebih kaya enzimnya, lebih kaya juga fitokimianya karena setiap jeruk aja Bu beda loh Bu. Jeruk lemon, jeruk nipis itu berbeda. Fitokimianya juga berbeda. Makanya ada yang berpendapat lemon lebih tinggi kemampuan untuk anti kankernya dibandingkan jeruk yang lain kan gitu. Jadi setiap jeruk itu dihitung satu-satu jenisnya. Jeruk nipis sama jeruk lemon itu berbeda. Jadi kalau ada dua jenis jeruk itu hitunglah menjadi dua. Ada jeruk manis misalnya jeruk Bali itu hitung lagi beda jadi 3. Walaupun sama-sama jeruk. Ya. Oke. Ada satu lagi Bu. Apa? Ya. Oh, Ini bisa dipakai buat nyuci kayak kan kalau kita konsumsi kayak makanan mentah lebih baik dicuci biar pestisidanya nggak kemakan ya Bu ya. Biasanya kan pakai cuka apel atau baking soda gitu ya. Nah ini pakai cleansing berarti bisa mungkin ya Bu ya untuk bersihin sisa pestisida ya Bu ya. Caranya itu 1 tutup botol dengan 1 baskom air. Mungkin secukupnya untuk buah-buahan yang akan kita konsumsi Ibu rendam. Kalau saya 45 menit Bu. Karena kalau saya ekspor itu kan kita nggak tahu pasti yang pasti sifat kimia yang digunakan itu jauh lebih kuat kan Bu. Jadi lebih lama saya merendam minimal 40 menit. Ibu kalau punya yang di kulkas sayur-sayur yang lagi lembek Bu biasanya sudah kayu gitu kan? Pakai aja Bu ya. Ibu rendam begitu selama 45 menit, 15 menit boleh. Itu langsung segar Bu dan rasanya lebih crunchy, segar banget. Jadi dan saya juga tidak khawatir bahwa pestisidanya ada. Tapi habis direndam dibilas lagi nggak Bu? Bilas air lagi nggak? Lebih baik sebenarnya dibilas lagi karena ya kalau nggak dibilas nanti pestisidanya ngikut lagi. Jadi nggak apa-apa itu pilihan silahkan. Tapi kalau saya sih oke aja dibilas. Oke, makasih Bu Dian. Sama, jadi serba sehat Bu. Jadi saya pun yang penderita tipes pun sekarang udah nggak tipes lagi Bu, karena saya sudah menjaga makanan yang harus masuk ke keluarga saya gitu. Jadi dari bahannya pun sudah saya bunuh kumannya gitu, ya. Oke. Jadi yang ada itu kita pelihara karena ekoenzim ini bakteri Bu. Jadi yang kita pelihara adalah bakteri baik. Jadi sebenarnya dalam tubuh manusia 99% itu adalah bakteri. Dalam tubuh kita ada di bakteri di perut, beda bakterinya dengan di anus misalnya atau di mulut itu beda. Semuanya ini ada. Bahkan di kulit pun juga ada bakteri yang melindungi kita. Jadi karena banyaknya bahan kimia yang ada, misalnya pasta gigi ini misalnya. Jadi ekosistem dalam bakteri dalam mulut kita itu banyak yang mati yang baik. Jadi yang buruk yang menguasai karena sistem dari bakteri adalah bakteri mereka saling berkomunikasi. Mereka perang Bu. Jadi kita harus pandai untuk memberikan semacam bakteri membuat ekosistem dari mulut itu lebih banyak di bakteri yang baik. Makanya sekarang karena makanan kita nggak bagus Bu, Ibu sering minum Yakult kan akhirnya. Padahal nggak perlu Bu, kalau misalnya kita itu dari mulut aja itu sudah awalnya bagus, bakterinya bagus. Itu Bu, makanya sekarang kita malah cari bakteri nih untuk dimasukkan ke tubuh. Lactobacillus loh untuk pencernaan itu. Ya, fermentasi loh, ya kan? Jadi karena itu, jadi perilaku kita yang memang bahan kimia, makanya dengan menggunakan ekoenzim kita menghindari yang namanya bahan ya sebisa mungkin meminimalisasi penggunaan ekoenzim untuk keluarga. Ya, ada lagi?
Ada lagi yang mau bertanya? Bu, mungkin ini Bu, saya mau tadi mau mengklarifikasi, mungkin saya salah gitu ya pemahamannya. Jadi kan kalau bikin ekoenzim itu pertama dari 5 jenis, baik itu sayuran maupun buah-buahan ya Bu ya. Boleh. Meskipun tadi ada jenis buah-buahan yang mungkin sebaiknya tidak dipakai kayak apa yang keras-keras gitu ya Bu ya. Tapi secara umum kayak misalnya iya, secara misalnya kulit mangga gitu, terus kulit jeruk itu boleh ya. Sama mungkin potongan sayuran yang nggak kita pakai buat dimasak itu boleh. Jadi sebisa mungkin jangan ada dibuang lagi potongan kacang panjang yang kecil-kecil, masukkan aja Bu, nggak apa-apa. Kita mix aja. Kalau Ibu pengen baunya lebih segar, Ibu bisa tambahkan kulit jeruk, kulit nanas, itu akan harum baunya. Oh, jadi ini ya, jadi ada perbedaannya gitu ya. Jeruk ya. Kenapa? Maksudnya jadi sedikit berbeda gitu baunya ya. Kalau gini sebenarnya baunya kalau saya bilang ya lama-lama sih kayak bau apa ya, bau tua lama-lama ya memang. Cuman ya itu ada beberapa yang mau muntah baunya, ada yang tidak familiar dengan bau fermentasi, bahkan ada bau apa namanya jeruk aja ada yang nggak mau kok Bu. Makanya beberapa teman-teman bikin alternatif F2 nambahin aroma gitu ya. Nggak jadi. Ada juga ya yang nggak suka dengan wanginya, makanya saya serahkan sama Ibu kualitas ekoenzim Ibu di tangan. Jangan beli di mana itu online. Ibu nggak akan pernah tahu bahwa yang dikasihkan sama Ibu sudah panen belum, sudah masa panen belum, karena di hari pertama, hari kedua, hari ketiga baunya juga sama Bu. Ibu harus tahu juga bahwa saat ekoenzimnya ada belatungnya Bu, itu tetap wangi Bu, sama. Nah, Ibu nggak mau kan? Ibu terbayang, kalau saya kebayang Bu, ini buatnya ada belatungnya nggak? Saya lebih baik mengatakan pada diri saya bahwa sayalah yang tahu tentang kualitas ekoenzim saya. Saya lebih tenang untuk menggunakan ekoenzim saya. Jadi sesibuk-sibuknya Ibu Dian, Bu, di depan rumah saya itu, Bu, ada sekitar, ini 9 tong yang isinya 1 tong itu 35 liter. Jadi 9 kiloan saya mulung, Bu, satu. Kadang sampai jam 1 malam, jam 2 malam saya membuat ekoenzim. Masya Allah. Iya. Ayo semua teman-teman yang sudah mulai mengenal ekoenzim nih, para sahabat saya yang luar biasa, boleh testimoni tuh apa tuh tentang ekoenzim supaya sahabat-sahabat kita yang baru ini lebih termotivasi, khususnya kenapa beliau-beliau itu bersama kami semua untuk memperjuangkan ekoenzim walaupun kita tidak dibayar, kita tidak meminta untuk diberi bayaran, enggak, karena memang kita terpanggil untuk bersama-sama, karena saya sendiri nggak bisa Bu memperbaiki sampah yang sekian banyak Bu, saya butuh semua masyarakat Indonesia untuk buat. Saya butuh sampean semua untuk bangun. Saya butuh sampean juga menyampaikan ilmu ini untuk semuanya, siapa saja, saudara, siapapun, untuk memperluas ekoenzim ini untuk percepatan terjadinya perbaikan dalam perubahan iklim ini. Kita berjuang untuk itu. Kasihan anak-anak Bu, ya kita aja begini, apalagi anak-anak kita besok. Bayangin jadi ibu-ibu nih, ya. Oke, monggo Mbak Desi, silakan cerita. Ibu Desi, nanti Bu Lastri. Bu Lastri, Bu Desi, silakan. Ada Mbak Rahma nanti. Bu Gina, apakah Bu Gina mau boleh. itu mau praktek? Saya sebentar masih ada pasien. Bu Alin, ada bahannya ya? Bahannya sudah ada. Aku bahannya tapi pakai botol kayak gini nggak apa-apa? Bisa ya, mungkin cuma harus rajin buka tutup itu kalau pakai tutup botol itu. Ini diisi air dulu ya? Diisi air dulu? Iya, diisi air itu yang 1,5 liter ya, Bu. Seperti ini nggak apa-apa? Apanya? Itu ukurannya berapa, Ibu? 1,5 liter.
Botol 1,5 liter berarti isi 1,5 1 liter. liter diisi 1 liter aja 1 masih. liter air. 1 liter air. 1 liter air. Berarti kalau 1 liter air itu kapasitas berarti persentasenya kan 10 tadi bagian. Iya. Ya kan? 10 bagian maksudnya. Sekarang Iya. yang ditanyakan gulanya berapa? Ayo, Satu. itu 1 bagian berarti 1 bagian dari 10 berapa? 1. Dalam 1 kilo. on. 1 on Bu, 100 1 on. 1 ons. 100 Iya. gram atau Gula 1 on. Gula merah bubuk nggak apa-apa ya? Iya, itu yang gula merah yang bubuk gitu. Oke. 1 Isi dulu on. ya, bentar ya. Iya. Gula merah bubuk itu mahal ya Bu? Bentar. 45 kilo ribu kayaknya itu. Oh, ya Bu, jadi kalau misalnya ada yang Budian, saya misalnya keberatan kalau pakai yang GMT, misalnya gula merah, GMT mahal ya. bisa 40 sampai 60 ribu. 60.000 iya. Tidak usah khawatir, Ibu boleh menggunakan yang namanya molase. Molase murah sekali. Mungkin 7.000. Kalau misalnya sulit kayak di Kalimantan susah molase, pakai gula merah aja, Bu. Iya. Ya, semampunya Ibu. Yang penting Ibu tidak off dalam Molase itu emang dijual di banyak dijual di warung, Bu. Kayaknya saya nggak pernah dengar ya. Di toko biasanya pupuk, di pertanian, Bu. toko-toko pupuk ada. Toko pupuk ya. Iya. Kalau molase yang bagus itu biasanya tercium bau kecap. Iya. Kental warnanya. Warnanya kental, keliru gua. Warnanya hitam. Teksturnya itu kental, cairnya kental sekali. Ya, jadi beberapa melihat molase, mereka langsung bikin Bu, malah gulanya yang diencerin. Waduh, saya bilang. Gulanya tuh diencerin, bukan Pak, memang molase itu bentuknya memang cair, ya. Ya, dimasukkan Nah, ya 1 dimasukkan liter. dulu. Ya, 1 liter airnya, Iya kemudian betul. Gulanya sekarang. gulanya dimasukkan Bu, Gulanya 1 ons. atau 100 gram ya. Nah, kalau 100 gram gula merah, terus 3 bagiannya berapa Bu BO-nya yang dibutuhkan? 300 gram. 300 gram, Masya Allah. Lulus semua ini, yes. Iya. Jadi ya pengukurannya itu hanya air yang diliterin ya Bu. Karena massa jenis air itu sama dengan kilo. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 kilo gitu ya. Tapi kalau molase Bu, jangan coba-coba pakai liter Bu. 1 liter molase bisa 1,4 Bu. Nanti kekentalan Bu. Iya. Jadi harus ditimbang. Semua BO dan gula merah harus ditimbang ya. Jadi yang hanya menggunakan ukuran literan ya, dalam bentuk liter itu hanya air. Sedangkan bahan-bahan yang lain itu harus ditimbang walaupun molase yang bentuknya cair. Karena beratnya itu berat banget Bu. Jadi berat massa jenisnya beda. Jadi harus ditimbang. Kalau misalnya pakai literan Bu, 1 liter itu isinya 1,4, jadi kelebihan. Iya. Oke. Nah, untuk yang menggunakan botol seperti Ibu Alin, saya ingatkan lagi, ini rentan untuk terjadinya ledakan, tetapi boleh, silahkan, nggak apa-apa. Gimana caranya Budian supaya tidak meledak? Caranya tidak meledak itu tutupnya diganti dulu dengan balon. Kenapa Bu? Apanya dibuat dengan balon? Tutupnya lembung, gede gitu, lucu gitu. Kalau untuk anak-anak SD itu suka. Ya, atau diganti dengan, nah kalau ada plastik gula pasir yang kiloan tuh ada kan yang belum lubang gitu, bisa dipakai kemudian diikat pakai karet. Boleh. Tetapi setelah setelah kempes balonnya kan dengan penutup yang asli. Tutup sampai rapat ya. Nggak boleh ada celah sedikit pun udara. Biasanya sebulan itu ya, ada gas tuh. Ya, sebulan gasnya itu. Iya. Ini udah 100 gram ya. Oke. Iya. Tinggal BO-nya ya Bu Alin. Dikocok dulu Bu Alin.
paling tidak Allah Yang larut. Dimasukin dulu ya. dimasukin Iya. dulu. Jangan lupa khusus untuk yang muslim dalam pembuatan ekoenzim gunakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatan terus nggak masalah karena hasil penelitian dari profesor di Jepang karena bahan utamanya itu adalah air, Ibu. Kalau kita bacain doa itu molekulnya atau mengkristalnya itu jauh lebih Lebih bagus sih ya. Iya. Iya. Saya bebas berbicara kan karena ini semuanya muslim. Iya betul Bu. Gitu ya. Kembali kepada sekalian kita melihat bahwa ya Allah dengan cara kita mengenal ekoenzim kita semakin mengenal yang namanya Allah itu luar biasa. Iya. Kita tunduk banget, Masya Allah, iya ya, saya diingatkan betul. Dulu saya dolim pada diri sendiri, perasaan saya saya jadi orang baik misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita gitu, oh ternyata saya pun juga orang yang melakukan kesalahan gitu. Iya. Tuh dengan sampah aja kita diselentik sama Allah. Ayo, ternyata kamu juga salah satu penyebab ya gitu. Bu Dokter Dian mau nanya dong. Apa? Saya kan punya ekoenzim tapi dikasih ya dari teman suami dia bikin. Tadi kan dokter bilang bisa buat itu ya, buat mulut, buat gigi. Itu tadi percampurannya gimana ya dok ya? Kalau untuk gigi dan untuk wajah Ibu jangan terlalu dekat kalau penggunaan sehari-hari 1 banding 1000. Jadi 1 cc ditambah dengan 1 liter air. Oh gitu, berarti nggak boleh langsung disemprot gitu ya? Disemprotin aja. Oh nggak boleh murni Bu, kecuali kalau Ibu itu luka bakar pertama ya sebelum melembung itu ya. Jadi sebelum ada terisi air tuh ya, itu langsung olesin aja dengan ekoenzim yang murni nggak masalah. Tapi kalau sudah terbuka Bu, jangan coba-coba pakai yang murni. Perih nanti. Kemarin saya kan kena cakar kucing. Jadi sama suami langsung disemprot. Itu emang perih banget. Tapi cepat kering ya Bu ya. Tapi cepat kering dan nggak ada bekasnya. Iya betul. Nggak masalah. Nggak masalah Ibu kalau luka, kemudian Ibu masih tahan silahkan. Tetapi kalau yang saya lihat itu luka terbuka Bu, saya selalu tanya, ini sakit nggak? Kalau enggak Bu, saya kemarin ada kasus kanker payudara langsung disemprot sama yang murni Bu. Orangnya mau pingsan justru drop Bu. Ya Allah. Karena kan mau bernafas saja dia kesakitan loh Bu. Iya. Jadi saya melihat penggunaan ekoenzim itu sesuai dengan personalnya. Jadi saya nggak pernah justifikasi sebenarnya kecuali hal-hal khusus yang memang umum bisa gitu. Jadi untuk gosok gigi dan kumur-kumur, gargling itu bagus ya Bu. Gitu ya. Sering amandel dan lain sebagainya itu lebih bagus untuk setiap hari untuk gargling sebenarnya. Kocok dulu ya? Iya, dikocok dulu Bu. Biar larut. Enggak apa-apa, enggak harus hancur semua atau terlarut semua, enggak perlu Bu. Nanti selama seminggu pun ya juga akan hilang ya. Dimakan bakterinya itu. Ya, jadi kalau BO-nya berarti 300 ya? Iya, BO-nya. BO-nya 300 gram. Harus 5 macam ya? Minimal 5 macam. Diusahakan minimal 5 macam. Di pisang bisa ya? Iya. Pisang boleh. Iya. Ada apa lagi Bu? Ini bekas manggis dalamnya aja ya kata Bu Gina? Dalamnya, ya dalamnya yang empuknya. Boleh. Tapi di itu dulu. Iya. Kayaknya susah ya Bu. Bagus itu. Diambil yang itunya, yang empuknya. Ini saya yakin nih Mbak Rahma, Mbak Desi, nanti kita lihat ini setelah webinar. Baru aja ini menangani beberapa orang. Tuh. Iya. Kalau rambutan bisa Dok? Rambutan bisa Ibu. Bisa. Dominan ya, maksudnya jangan terlalu banyak ya. Karena baunya kurang enak. Iya. Nanas ya lebih enak ya. Juga ya. Iya, nanas enak. Nanas enak. Saya suka nanas. Nanas wangi. Nanas wangi gitu, manis loh.
Yang wangi lagi ya jeruk, Bu. Jeruk wangi banget. Jeruk ya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak pepaya, nah ini hati-hati nanti baunya nggak enak juga. Iya. Bikin kapok lagi. Dominan ya. Kalau Iya. bisa dominan. Jadi kalau misalnya yang berbaunya agak ini ya ditambah dengan jeruk atau nanas itu kurangi. Kayaknya BO-nya kurang dari 300 ini gimana? Enggak apa-apa, oke, ini pengalaman bagus. Bu Dian, misalnya saya bikin kurang kayak gini, gimana Bu Dian? Caranya nabung, Bu. Enggak cuma nabung, di bank aja yang boleh nabung, Bu. Ekoenzim juga boleh nabung, Bu. Caranya itu satu, komposisi air dan gula merah itu harus sesuai. Satu. Dan pada saat pembuatan pencampuran air dan molase atau gula merah itu harus sudah ada BO-nya minimal sedikit. Harus ada BO-nya. Karena kalau sudah pencampuran besok saya mau masukkan karena belum ada tapi sudah saya campur dulu air sama molasenya akan terjadi pembusukan, baunya nggak enak sudah. Tambah lagi besok bisa ya? Boleh, nabung caranya. Caranya Bu, yang ada berapa sekarang? Oleh buat Nini itu 300. Sekarang ada berapa cuma tuh? 12 gram. 112. Oh, 112 gram. Oke, Ibu masukkan ke dalam, Ini nggak usah dipotong, dipotong-potong. langsung dimasukin aja. Ya, dipotong aja, Bu. Dipotong, Bu. Nanti nggak masuk, Bu. Dipotong-potong. Kalau misalnya pakai tong, Bu, saya segitu aja nggak apa-apa, Bu. Saya robek-robek aja gitu. Gitu ya. Kalau menggunakan yang kecil itu ya harus dipotong aja. Nah, caranya nanti dimasukkan, dicatat. Robek aja ya. Ya. 120 berapa tadi? 112. 112 itu dicatat. Berarti Berarti kurangnya besok adalah 188 ya. 188 ya. Ya. Nah, kurangnya 188. Nah, misalnya besok saya dapat kulit jeruk misalnya 100 gram. Oke, masukkan lagi. Tapi tetap ya Bu, yang tadi dimasukkan, dikocok. Setelah dimasukkan semua, dikocok, ditutup rapat. Atau dikocok balon dulu. Nah, baru besok ada lagi, ditimbang lagi berapa 100 gram. Masukkan lagi, kocok lagi, tutup rapat lagi. Kemudian besok dipenuhin, misalnya kurang 88. 88 itu hari ketiga. Oke, masukkan lagi di hari ketiga, kocok. Sampai berapa hari bolehnya maksimal? Kalau saya Bu, saya semakin cepat semakin baik prinsip saya. Semakin cepat semakin baik. Ya, kalau saya target pada diri saya sendiri itu 4 hari. Oh. Ada yang mengatakan seminggu masih boleh. Silahkan Ibu mau yang mana, silahkan. Kalau saya sih 4 hari saya maksimal. Wortel boleh kan ini kulit wortel? Wortel boleh. Itu udah berapa jenis Bu? 4, jadi pisang, kulit apel, kulit wortel, sama manggis. Manggis, oke, bagus aja. Jadi nanti bisa ditambahkan jeruk atau nanas dan lain sebagainya. Boleh ditambahkan sayur boleh. Nanti kalau masak Ibu boleh. Masukkan sawi, potongan sawi nggak masalah ya. Oke, nanti setelah itu Bu, setelah hari ketiga semuanya terpenuhi komposisinya atau rasionya, di hari ketiga itulah hari pertama fermentasi Bu. Jadi mundur hari fermentasinya. Ya. Oh, jadi setelah terisi semua ya, setelah terisi ya. Setelah terisi sebanyak semua komponennya terpenuhi yaitu 300 tadi, baru hari pada saat 300 itu terpenuhi, itulah hari pertama fermentasi. Jadi mundur nanti punya Ibu Alin. Ya, harusnya nanti tanggal 29 Januari, Februari, Maret, April, ya, April panen. Berarti Ibu Alin mungkin kalau besok terpenuhi berarti tanggal 30 April dimulai, ya. 30 April ya? Ya, kalau besok loh Bu. Saya nggak tahu Ibu terpenuhinya kapan. Iya. Ya, jadi di sini yang menjadi target itu adalah diri kita sendiri. Kita berperang pada diri kita sendiri. Targetnya mau 3 hari, mau 4 hari, asal jangan, kalau saya sih lebih baik tidak lebih dari 1 minggu ya. Oke. Bu mau tanya tadi katanya Ibu bisa sehat dari sakit tifusnya itu tuh
kan sementara ini nggak boleh diminum kan ya? Itu diapain ya? Loh, saya tadi Bu, sebelum saya masak, sebelum termasuk yang namanya telur, itu saya rendam dulu Bu. Sebelum ke kulkas saya rendam dulu di apa namanya, di ekoenzim. Tapi ada iniannya ya, berapa rendamannya tuh berapa air koenzim terus dicairkan dulu ya? Ditambah air dulu. Ya, ditambah air. Jadi 1 tutup botol dengan 1 baskom. Jadi seberapa banyak sih buah. Nah, buah-buahan sebelum kita konsumsi itu juga saya rendam dulu. Semua sayuran juga sama. Bahkan ikan pun saya juga, ikan, daging dan lain sebagainya saya rendam dulu sebelum saya masak. Dan kemudian saya gosok giginya kan saya sudah nggak pakai kimia. Jadi saya yakin flora di ekosistem mulut saya ini sudah sehat. Jadi dipenuhi dengan bakteri-bakteri baik di dalam mulut saya. Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya dicampur dengan odolnya atau gimana? 1 cc dengan 1 liter air, Bu. Kalau untuk gigi jangan pekat-pekat, Bu, rontok gigi sampai nanti. Ya, pH-nya di bawah 4 loh. Ya. Jadi cukup 1 cc dengan 1 liter air, Ibu basahin apa namanya? Giginya dibasahin sama itu dulu. Saya nggak pakai. Kalau saya pribadi udah nggak pakai pasta gigi, Bu. Oh, Tapi kalau masih ada yang saya masih belum sanggup, Bu, gitu. Ada juga ya, harus ada adaptasi, silahkan. Jadi ambil aja sedikit. Sebenarnya pakai pasta gigi tuh cukup 1 seperti jagung itu loh, Bu, biji jagung kecil aja sebenarnya. Tapi orang Indonesia kan kalau nggak penuh tuh nggak mau gitu. Iya. Seperti butiran beras ya, Dok. Padahal itu beracun loh. Ada beberapa jurnal penelitian itu pasta gigi itu beracun. Sebenarnya kalau untuk anak kecil tuh harusnya warnanya nggak aromanya nggak manis. Rasanya tuh nggak manis supaya tertelan. Harusnya nggak ada busa harusnya ya. Kan yang bagus itu begitu, Bu. Kurang busanya berkurang. Tapi ekoenzim itu ada saponinnya, Bu. Sudah ada pembusanya. Karena setiap tanaman itu punya saponin. Gitu. Masya Allah, ilmu banget hari ini. Nah, itu Bu. Jadi hal kecil itu ternyata yang menyelamatkan kita. Sesuatu yang kita anggap tidak bernilai. Iya, Masya Allah. Itulah. Allah lagi kan? Allah yang cerita. Dari sampah kita sudah dirubah. Mindset saya juga dirubah. Bu Dian, mohon izin bertanya, boleh nggak? Iya, monggo. Maaf Bu ya, saya off cam karena jaringan kurang bagus di sini. Siap. Ya, salam kenal Bu Dian. Saya Sri Asih. Saya dari Universitas Mula Warman Samarinda. Oh, siap. Saya punya beberapa teman di Fakultas Kehutanan ULM, Bu. Oh ya, siap. Sama profesor. Ya, gini Bu, ini baru pertama kali saya ikut webinar tentang ini dan menarik sekali. Tadi disampaikan oleh Ibu Dian bahwa panennya sekitar 3 bulan, Bu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seandainya panen itu lebih dari 3 bulan? Apakah ada pengaruh kepada mutu dari ekoenzim yang dihasilkan atau bagaimana? Misalnya kelupaan sudah lewat dari 3 bulan baru dipanen, nah itu seperti apa? Terus misalnya kalau belum sampai 3 bulan mungkin tidak jadi Bu ya, kurang bagus mutunya. Nah, kalau lebih bagaimana? Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, mohon di-share Bu. Tuh, Ibu kan glowing banget tuh. Tadi emang ada di slide-nya tapi cuman kurang jelas tadi di slide-nya. Mohon resepnya nih, gimana caranya perawatan wajahnya. Biasa ibu-ibu ini kan pengen glowing juga. Terima kasih Dian. Saya orang keuangan Bu, kalau bisa kita glowing dengan murah dan efektif. Nah, ya itu saya senang karena ada itu tadi Bu. Kayaknya harus ada sesi baru lagi Bu tentang kecantikan nanti. Perlu banget tuh. Iya Bu, makasih banyak Bu Dian. Ya. Bagus banget, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ini mengingatkan saya dari lupa bahwa ekoenzim tidak ada expired date-nya. Jadi semakin lama ekoenzim semakin bagus kualitas ekoenzimnya. Ya. Jadi mirip dengan tua ya. Jadi semakin asam semakin lama itu semakin bagus, sama juga dengan ekoenzim. Nah, Ibu pada saat pemanenan sebenarnya
waktunya itu 90 sampai 100 hari, rata-rata begitu. Cuman gimana Bu kalau misalnya saya 105 hari kelupaan? Itu Ya. sebenarnya kalau kelupaannya dikit aja nggak masalah Bu. Yang saya takutkan Ibu, pada saat Ibu lupa panen, itu akan muncul yang namanya jamur, atau muncul yang namanya bau busuk. Itu sering terjadi di komunitas saya, Ibu. Jadi justru malah gagal yang namanya ekoenzimnya. Sebaiknya cara penyimpanannya adalah 3 bulan dipanen, nggak apa-apa Bu. Ibu terlambat dari 3 bulan, misalnya 100 hari atau 105 hari nggak masalah, selama baunya masih wangi, bau fermentasi atau bau wangi dominan buah-buahannya, kemudian tidak ada jamur patogen, kemudian tidak ada belatung, itu berarti masih bagus. Silahkan Ibu panen. Ya, kemudian diharapkan lagi setelah panen Ibu bikin lagi Bu tempatnya sayang. Karena panen yang bagus, penyimpanan yang bagus itu adalah dipisahkan dengan BO-nya. Ditutup rapat, tetap ditutup rapat ya Bu, dalam botol-botol plastik. Sebaiknya kalau panen itu menggunakan botol yang mulut kecil. Jadi dipanennya tetap dalam kondisi rapat. Ibu, kalau Ibu tidak dengan menggunakan dengan cara yang tertutup rapat, itu akan muncul belatung juga Bu. Walaupun sudah panen. Ya, jadi ingat hati-hati untuk menempatkan panen dari ekoenzim. Jadi tetap dalam kondisi tertutup rapat. Ya. Jadi nggak perlu khawatir ya Bu kalau misalnya lupanya sedikit masih dimaafkan Bu. Kita memang lupa kok Bu. Makanya nanti harus dicatat ya Bu ya. Betul nanti ya. dicatat ya Bu Alin. Tanggal pembuatannya kapan, kemudian hari terakhir pemasukan BO ya? Ya, lebih bagus lagi kalau nama-nama buah-buahnya itu dicantumkan berapa banyak misalnya. Jadi akan tahu, oh ternyata yang saya cocok tuh yang ini aja deh gitu, pakai buah ini deh. Kalau saya nggak peduli tuh Bu. Yang penting ada. Karena saya kalau sudah mulung yang ada aja yang dipakai Bu. Kapan lagi saya mau? Jadi saya kalau ke pasar yang saya incer ya jeruk, kemudian nanas gitu ya, semangka, itu dapat banyak tuh Bu. Apalagi dari lima, saya nempelin aja Bu, nempelin tukang rujak manis. Dikasih Bu, dikasih. Iya, tukang rujak benar Ibu. Iya, tukang rujak aja ditempelin Bu. Nanti kalau sudah panen Ibu kasih gitu ya. Bu, kalau semangka kan keras kulitnya nggak apa-apa. Ambil bagus Bu. Enzimnya luar biasa semangka itu. Semangka itu buah kesayangan Nabi loh Bu. Masya Allah, iya Bu. Dipotong kecil-kecil aja Bu ya. Justru yang putih itu Bu, kalau penyakit diabetes itu paling bagus kita makan yang putih itu. Oh, yang putihnya ya. Itu harus kita makan, itu yang paling bagus di situ. Iya, Bu. Ya. Baik Bu ya. Bu, senang banget kapan kita ketemu Bu. Kenah Bu lah, kenah ulun ke Banjar lah. Ulun hadangi Bu Aipian sama Mbak Rahma nih kena di Banjar nih Bu. Siap, insya Allah kalau ke sana Bu ya. Bisa ketemuan. Makasih kalau banyak Bu. Untuk pengobatan juga ada Ibu Desi. Ibu Desi sudah punya pengalaman juga dengan jagung ya Mbak Desi ya. Jagungnya berbuah lebih banyak dibandingkan sebelumnya, lebih cepat berbuah dibandingkan yang lain jika menggunakan ekoenzim. Mbak Rahma juga sama pengobatan. Bisa cerita Mbak Desi? Nanti Bu Sulastri nih juga sama nih. Ini kelihatannya harus bikin sesi yang berbeda nih antara pengobatan ekoenzim, terus tadi perawatan iya bisa. Di Kuningan juga ini kan pesawahan sudah mulai pakai ekoenzim Bu. Ya, betul. Hasilnya bagus. Bagus banget loh Bu. Bagus hasilnya Bu. Itu disemprot aja ya Bu ya. Tadi dicampur air tuh disemprot gitu ya Bu. Kemudian dikocor juga sebenarnya. Dikocor juga dan semuanya sudah kena Bu kalau disemprot. Iya. Dan kami juga bikin ini Bu, pupuk urea, NPK sama asam amino ekoenzim juga. Oke. Insyaallah. Itu justru tadinya saya pikir hanya buat pupuk doang.
Makanya wah ternyata menarik banget ya. Nah, sebentar lagi nih Bu, saya yakin nih kita beliau-beliau ini berebutan nih di tukang jual rujak nih kayaknya. Iya. Ada Biar nanti ini hubungan. di Tangerang bikin grup juga ya Bu ya. Ya boleh. Biar nanti kita masuk ya Bu. Siap, Boleh siap, boleh Bu. ya. Iya. Nanti apa namanya kita rembukin dulu nih di timnya Iya. Hikari. Iya Ya, di nanti Hikari. ada Iya. Hikari ekoenzim gitu ya. Iya betul. Siap, Masya Ibu. Allah. Nanti Ibu Bu dokter, materinya dapat kah hari ini? boleh. Nanti Iya, saya tadi share juga ke dia mana nanyain. ya? Saya kirim nanti. Iya, jadi biar kita belajar lagi. Jadi lebih Oke, semangat. siap. Nanti Nanti saya boleh kirim kirim ke saya lewat aja, Bu. lewat siapa Bu Gina ya? Iya boleh. Dikirim ke saya nanti boleh. Nanti saya Kalau nggak Ada ke Ibu selada yang Alin, masih utuh. ya. Nanti Bu saya Alin bisa dikirim ke Bu Alin atau ke Bu Nunik Bu. Siap, Ya. siap. Oh, Siap, Ibu. Senang banget. Terima Nanti kasih Bu Ini- dokter. Ini di sini saya paling tua nih ya Bu ya. Bu, Iya. masih muda semua Bu kita. Ilmunya banyak yang berbicara. Kamu pahiji. Nah, iya nuju Itu masihan paling aktif. materi pertanian organik sakedap untung abdi teh anak nu karya jadi tiasa namut. Nah kan. Nah, ini pertanian organik ini Bu Sulastri ini jagonya, Bu. Luar biasa. Jadi beliau ini juga praktisi yang sudah punya pengalaman organik. Ternyata dengan memanfaatkan ekoenzim, Bu, ternyata mampu untuk apa kemarin Mbak? Jamur ya? Jamur pada selada. Jamur. Yang Oh iya, langsung mati tuh. busuk akar pada selada. Pokcoy. Bukan pada selada Bu, pada selada busuk akar. Jadi biasanya ketika musim curah hujan tinggi sekarang lagi banyak yang busuk akar sama ada fusarium ya kena daunnya itu jadi mata kodok biasanya tuh dibuang. Ternyata kemarin sudah loyo-loyo sayurannya dicoba diangkat dulu terus tandonnya itu dicuci bersih dikuras tapi awalnya memang masih pakai AB mix ya karena AB mix itu kalau ibarat makanan itu nasinya. Ekoenzim saya treatmentnya itu dari uji benih kemudian persemaian, media tanam semuanya sampai pasca panen pun saya pakai ekoenzim. Jadi saya tuh aplikasi dari 2019 akhir kenal ekoenzim memang khusus untuk pertanian organik. Dan alhamdulillah di ini dulu si akarnya dibuang yang busuk itu bisa diselamatkan 3 hari kemudian tumbuh akar-akar yang baru dan seladanya tuh sebentar ini ada contohnya seladanya ini lagi bagus lagi gitu Bu. Nih contohnya ini. Seger Ini. banget itu kelihatannya. Iya. Enak akarnya bagus ya Bu. Coba Bu. Iya, ini putih. Ya, Masya Allah. Tanpa jamur. Biasanya kan ada itu ini enggak? Putih, bersih. Ini. Keren. Ini Bu. Oh, itu pakai Terus ekoenzim. iya, pakai ekoenzim. Aplikasinya Pupuk aja 1:1000. Iya. Jadi ekoenzim itu biasanya kalau pupuk kimia lebih harus pekat ya Bu dia, tapi ekoenzim justru lebih encer, lebih bagus itu. Iya, di pertanian itu yang saya terapkan ini. Jadi kalau kata pelanggan itu rasanya beda. Ada manis-manisnya gitu. Terus kayak untuk tanaman lain kayak kangkung, pakcoy biasanya kan kalau yang asam uratnya tinggi untuk lansia kalau makan konsumsi sayuran hijau kayak kangkung biasanya katanya ini ada reaksi ya Bu Dian gak enak gitu. Tapi kata pelanggan itu konsumsi sayuran sehat saya nggak ini tidak bermasalah. Jadi asam urat juga ya tetap aja makan kangkung is okay, tidak apa-apa gitu. Dan ini salah satunya ini dipanen hari Jumat. Jadi dari mulai uji benih ini pasca panennya sebelum panen saya semprot dulu, di-spray gitu. Kemudian ininya dicelupin ini di suhu ruang ini 3 hari masih oke ya, seperti ini. Nah, keren. Ini Kalau yang tomat hidroponik, Bu. Sebulan. Kalau tomat saya pernah sebulan, Bu. Iya, benar ini. Jadi kan kalau ini kadang kirim keluar kota ya, Bu ya. Jadi satu hari itu sekitar 50 kilo. Kalau kayak saya kan Sukabumi, kalau kayak ke Bandung ini masih di perjalanan tuh is okay sampai konsumen masih seperti ini dengan cuaca ini.
Kemudian kalau yang untuk oven peel-nya itu ini edamame ini murni ini. Dan mudah-mudahan insya Allah ekspor ke Jepang ini Alhamdulillah. tahun ini. Nah, itu makanan Kalau yang kesukaan Jepang itu. iya ini ini Makanan murni ekoenzim ini. sambil minum bir ya. Iya. Kesukaan Ayo orang mangga kalau yang mau yang dekat ke Sukabumi boleh ke perkebunan ada jambu kristal untuk hidroponiknya, terus ada edamame, ada melon juga. Semuanya dengan sentuhan ekoenzim. Itu. Jadi kalaupun untuk di rumah juga Bu punya tanaman untuk bunga-bunga tuh Budian tuh anggreknya tuh cantik-cantik sekali gitu. Jadi kita ini banyak yang apa? Mungkin bertolak belakang ya Bu sama basic pendidikannya ya kalau ditanya. Saya ini profesi aslinya guru SLB khusus untuk terbelakang mental Bu, tapi dari 2016 saya jadi petani pakai ekoenzim tuh 2019 akhir. Kalau ditanya profesinya apa? Ya saya petani, sampingannya ya guru SLB itu. Nih sekarang lagi belajar pengobatan nih sama Budian, sama Mbak Rahma, Mbak Desi. Pokoknya luar biasa deh Bu, kalau saya selalu bilang ekoenzim sejuta manfaat, bisa pertanian, kecantikan, semuanya. Kecuali mungkin mengobati luka hati kali ya Bu ya, belum bisa. Tapi bisa sih kalau saya bilang, jadi kalau yang nggak bisa move on bikin ekoenzim aja yang banyak, jadi sibuk, jadi sembuh nanti. Boleh ke konsultan luka hati Bu. Iya. Nih saya juga ini udah mulai kayak Bu Dedi udah nggak pakai skincare Bu, saya pakai maskernya jamur, kalau kemana-mana pasti selalu bawa spray ekoenzim gitu. Masya Allah. Pokoknya semangat nih dari sampah. Ya gitu kata Bunda Gina, pemulung kita ini pemulung botol bekas, pemulung kulit buah. Jadi kalau kemana-mana itu bawa kantong, kalau yang makan jangan dibuang, jangan. Saya bawa kalau acara botolnya kita kumpulin gitu Bu. Pemulung. Masya Allah, keren. Itu sebagian pengalaman saya. Pokoknya semangat Bu bikin ekoenzim, pokoknya akan banyak kejutan-kejutan yang membahagiakan. Itu saja mungkin Bu Dian. Kemudian pengalaman saya. Bu Dian terlempar ya. Sinyal kayaknya, sinyal ya. Iya sinyalnya. Nih Mbak Desi nih, Bunda nih. Mbak Desi nih pengalamannya nih, dokter ekoenzim nih. Ya. Luar biasa. Bu, pengalamannya. Kalau ini ya, Bu, kalau untuk di Kuningan itu yang ini ya, yang booming itu karena waktu PMK aja. Oh iya ya Bunda itu ya, untuk PMK. Alhamdulillah, jadi dijadikan contoh kan. Kami itu Kabupaten Kuningan karena memang setelah memakai ekoenzim itu 3 hari juga udah sapinya udah mulai sembuh. Masya Allah. Jadi kami memang sampai didatengin sama para ahlinya dari Unpad. Saya bilang, Pak, jangan ke rumah saya, langsung aja ke peternakan, tanyakan peternaknya langsung. Ya, akhirnya sekarang alhamdulillah saya jadi dilibatkan Bu di masuk ke timnya itu Pak RK ya. Alhamdulillah. Ya, dari ekoenzim. Jadi ibu-ibu jangan ragu lah untuk membuat ekoenzim, karena selain untuk tanaman juga untuk kesehatan kita, untuk kebutuhan rumah. Pengobatan ya Neng ya, di Bu Lastri itu pengobatan banyak juga, itu pengalamannya Bu Lastri banyak. Kalau saya di Kuningan banyaknya yang kasus ini aja, skebis sama yang luka diabetes Kuningan itu. Dan kalau untuk TPA kami memang udah ada penyemprotan di TPA Kuningan, udah 2 kali itu Bu. Nah tapi sudah lagi dilanjutkan sekarang diteruskan sama DLH sendiri karena mereka juga sudah buat Bu. Di sini yang sudah buat tuh Dinas Pertanian, Peternakan sama LH. Rumah sakitnya ada rumah sakit umum tapi swasta itu rumah sakit Al-Shifa yang sudah pakai ekoenzim. Iya. Jadi ya alhamdulillah juga udah agak banyak lah di Kuningan. Karena memang saya sasarannya kan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Jadi saya tuh banyaknya lebih ke desa Bu, ngajarinnya ke ibu-ibu di desa. Sekarang ketambah ada mereka bikin sabun, bikin pupuk. Jadi ada tambahan juga untuk ibu-ibu di desa Bu. Jadi, karena kan ekoenzim murninya tidak diperjualbelikan.
tapi turunannya bisa diperjualbelikan. Bisa seperti itu, Bu, ya. Iya. Iya. Maksudnya Nanti turunan itu apa, Bu? seperti Turunannya. sabun cuci, Iya, iya. sabun mandi, Tapi itu pupuknya. apa namanya, kalau yang saya bayangin tadi setelah jadi itu kan kan dipisahin dari BO-nya. Nah, itu bisa Iya. langsung dipakai ya dengan campuran air. Tapi Iya. kalau misalnya yang tadi jadi sabun, jadi alat-alat bersih itu perlu dicampur sama yang lain atau tidak, Bu? Diolah lagi. Kita diolah buat lagi. Ya, nanti itu diajar kegunaan Ibu. ya. Nah, nanti kalau udah bikin wag Ibu khusus bisa banyak belajar. Untuk pertaniannya ada Bu Lastri kita, untuk kesehatannya ada Mbak Rahma, Ibu Dian, ada Ibu Desi. Iya, Bu. Untuk ya, kalau saya tuh campur-campur, Bu. Pokoknya ngerti, ini ngerti gitu aja, Bu. Tapi yang khusus tuh pertanian Ibu kita ada punya pakarnya, ada Bu Lastri, ada anak saya. Masya Allah. Yang penting bikin ekoenzimnya dulu, Bu. Setelah lancar bikin ekoenzimnya nanti bisa buat apa saja, kayak waktu itu untuk pas bencana gempa Cianjur ya, Bun ya, P3K ekoenzim itu sangat dicari, Bu. Waktu itu saya sampai sekitar untuk P3K-nya hampir 1000 botol setiap minggu itu. Ada minyak gosoknya juga nanti. Yang terpenting punya ekoenzimnya dulu. Setelah itu nanti tidak perlu beli deterjen lagi, tidak perlu beli sabun cuci piring lagi, bahkan untuk mandi pun kita bisa bikin sabun sendiri dan itu bisa jadi peluang usaha juga ya, Bun ya, untuk turunannya. Itu. Jadi dari sampah menjadi berkah ya, betul itu, tapi terkadang ya malesnya itu ngumpulin BO-nya, cari wadahnya. Padahal kan itu perjuangannya, Bu ya. Iya, betul perjuangannya itu. Berarti Pak harus punya stok ekoenzim dulu ya, Bu ya. Nanti setelah punya stok Iya, setelah punya stok ekoenzim setelah panen, nah nanti baru. Jadi nanti apa ya, ininya orientasinya bukan bisa bikin ini, tapi pemanfaatan sampah organiknya dulu jadi ekoenzim. Itu dulu nanti manfaatnya, karena tujuan utamanya kan apa, mengurangi sampah organik. Nah, nanti akan didapat manfaatnya gitu. Insya Allah, Bu, semangat, pasti bisa ya. Harus kuat mental dan sabar. Kadang mulung botol ya, Bun ya. Mulung sampah itu. Karena kalau sudah sekali, kalau sampah di rumah kan terbatas, karena kita cuma beli rujak, tukang rujak. Sedikit. Iya, Abang, itu sampahnya ya buat saya, paling tanya, Bu, ditanya buat apa, akan ada jawaban seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ekoenzimnya mendarah daging, lihat sampah organik itu kayak lihat harta karun, Bu. Nah, itu dia. Lihat botol bekas seperti lihat. Sudah terpikirkan mau nyamperin tukang nanas nih, Bu. Iya, iya, banyak kan itu yang jual nanas madu itu kan sampah itu kulitnya kan itu. Nanti malah bisa MOU, Bu, kalau udah ini kita modalnya beli nanas 10.000, sampahnya kita ambil beli rujak gitu, tukang jus gitu. Sudah terpikir nih, Bu, sepertinya saya harus ke sini nih. Sama tukang rujak sama tukang jus kita kerjasama gitu ya. Iya, benar, itu bayang ya, mau kemana aja ambil sampah itu. Mereka senang diambilin sampahnya, mereka nggak harus membuang sampah kan jadinya gitu. Sebenarnya ya. Di Kuningan aja ada satu tukang rujak tuh di rumah sakit, dia memang bosnya rujak. Dia itu sehari itu sampah bekas rujaknya itu 7 karung, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Itu bisa sampai sekarang. Iya, sekarang sih karena bertahun. banyak yang penggiat ekoenzim ya udah rebutan juga, Bu. Iya, karena kalau dinas kan bikinnya banyak, dinas itu. Kalau perorangan kita ya paling seminggu paling 25 liter, seminggu 25 liter. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga tuh paling banyak segitu. Kadang 5 liter seminggu. Kalau dibikinnya seminggu sekali nggak kerasa, Bu. Rasanya cepat. Tiap minggu panen, tiap minggu panen. Iya. Harus jadi rutin selalu aja, Bu, punya ya stok. bikinnya. Iya. Sekali bikin nanti langsung ketagihan. Nggak mau berhenti. Mudah-mudahan Mbak ini baru mau coba. Iya, harus dicoba, Bu. Bu Desi, monggo Bu Desi, pengalamannya Bu Desi. Oh, Bu Desinya. Iya. Bu Desinya enggak. Baik, ini ibu-ibu udah jam 12. Apa masih mau ngobrol kita? Nanti dilanjut kita bikin wag saja, Bu.
Baik. Ya, Kita bikin bikin grup grup ya. WAG ya. Grup ya, Ya. ya. Di Biar ada laporan ya Setuju. Bu ya, ada hasilnya nanti. Iya, betul. Ya, jadi Oh biar ya, Bu, ada satu langsung lagi dipraktek. untuk di teman-teman yang dari Tangerang yang sekarang ikut, kalau yang belum punya sampel ekoenzim, nanti kontak saya aja, Bu. Oh iya. Baik, Bu. Ke Bu Gina ya. Iya. Sampel maksudnya nanti akan gimana Bu kalau misalnya Dikasih, Bu, dikasih. dikirimin gitu ya Bu? Iya. Oh baik. Jadi ini yang asli yang ekoenzim yang udah jadi. Yang murni, yang murni ya. Sampelnya kayak gini gitu ya. Oke, Iya. baik Bu. Iya, Boleh, boleh Bu, Bu, nanti saya saya mau. juga siap nanti ngasih sampelnya Bu. Stok banyak. Banyak. Masya Boleh. Terima kasih banyak, ini Masya Allah ini benar-benar kedatangan tamu berkah banget hari ini. Dan kebetulan Bu Alin tadi harus ngantar anaknya ke ada acara kayaknya di sekolah anaknya. Jadi mungkin saya yang akan menutup acara hari ini. Jadi MC-nya. Yang buka siapa, yang nutup siapa ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak nih Bu Gina, tadi Dr. Dian juga ya, Bu Desi, Bu Lastri, Mbak Prima, sama juga Bu Sri Aksi ya, dosen juga Bu. Salam kenal saya di Mercu Buana Bu. Oh, Masya Allah ya Bu. Tapi saya dokter hati nih Bu. Dari psikologi. Oh, Masya Allah. Ya Bu. Sama yang Mbak Nita, Mbak Lilis nih, Mbak Ella nih dari Hikari ya, sama Bu Oi kayaknya dari Tangsel. Mudah-mudahan kita bisa gabung di satu grup ekoenzim ya nanti insya Allah yang Tangsel. Ini belum ada sama sekali ya yang di Tangsel ya Bu? Nggak tahu ya, saya kurang tahu, tapi kita bikin aja lah, ibu-ibu ini bikin ini sendiri. Oke. Ya, Baik, mungkin karena waktu juga udah nggak terasa nih kita 2 jam udah ngobrol di sini, dengerin paparannya Bu Dokter dan teman-teman. Masya Allah acara hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi dari Hikari. Insya Allah mudah-mudahan ini berkah dan kita bisa melanjutkan kegiatan kita ya di grup WA nanti insya Allah. Kita tutup saja acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih ya. Neng Lastri, sampai ketemu Neng. Saya tutup ya ibu-ibu. Ya, Bu, selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.